Bisa teman-teman Kristen memberikan dalil bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Biar saya catatkan di sini. Karena itu poin kedua yang harus kita bahas. Kejadian 3 pasal? Kejadian 3. Kejadian pasal 3. Ya, pasal 3 nomor. Karena di situ tidak ada di kejadian 3 kata ya. dosa. Itu satu perikopnya bagaimana manusia jatuh dalam Tidak dosa. ada kata dosa di situ. Di perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa, Uni. Perikop bukan ayat. Iya, tapi itu perikop dari ayatnya, Uni. Manusia Tapi jatuh dalam ayatnya dosa. ada. Akibatnya apa? Saya tidak menolak literasi. Saya hanya meminta kata dosa atau penjelasan tentang dosa. Kalau di perikop itu kan bukan ayat, itu judul. Tapi kalau di ayatnya ada tidak manusia dikatakan berdosa, ada tidak? Iya, ya mungkin kalau dibilang di sini berarti ketidaktaatannya ya, ketidaktaatan dari apa yang dilakukan manusia. Disitulah awal permulaan manusia itu jadi keluar daripada kemuliaan Allah itu gitu. Dia nggak menuruti. Dan ayat secara eksplisit ada tidak? Secara eksplisitnya sebetulnya ini. Implisit juga nggak apa-apa. Mungkin saudara Riz mau menambahkan? Brother Riz? Pak Riz, halo? Pak Riz? Ya. Yuk. Kita fokus di satu tema. Kami menolak Adam berdosa, umat Islam, dengan dalil-dalil kami. Tidak ada pernyataan Adam berdosa, bahkan fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Itu dalil eksplisit yang mengatakan bahwa Adam tidak berdosa. Teman-teman Kristen menyatakan bahwa Adam berdosa. Pertama yang harus diajukan adalah dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, boleh mungkin pemaparannya secara konsepsi dari para scholar Kristen. Kita tidak tolak itu, tapi kita jadikan itu sebagai edukasi. Kami menunggu sumbernya dulu. Silakan teman-teman. Eksplisitnya adalah ini, Uni, kalau yang tadi Sian bilang bahwa manusia itu kenapa bisa disebut dia berdosa itu karena dia masuk dalam tipu daya muslihat si iblis ya. Jadi kalau dibaca di Kejadian 3 ayat 13, waktu di situ Tuhan berfirman kepada perempuan itu, artinya berbicara ya, apa yang telah kau perbuat ini katanya. Terus perempuan itu bilang, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau telah melakukan itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Di situ sampai ke ayat 23, makanya manusia itu juga diusir dari Taman Eden gitu kan. Oke, berarti Putri Sion menggunakan ayat ada tipu muslihat gitu. Jadi manusia nggak taat sama Tuhan gitu. Oke. Manusia berdosa di Kejadian pasal 3 itu bukan ayat eksplisit ya, itu yang harus kita pahami dulu. Ya? Begini, tadi kan si Bang Aprokipa ini kan mengatakan tidak sependapat dengan Kristen dalam artian si Hawa yang disalahkan yang berdosa, kan begitu dikatanya. Sementara ini tidak ada di Alkitab tidak ada mengatakan bahwa yang berdosa si Hawa, yang menggoda si Adam. Yang berdosa memang tidak ada, tapi bersalah ada. Yang masuknya, yang tidak ada spesial ada firman Tuhan mengatakan. Buka Kejadian pasal 3 buka Kejadian pasal 3 nomor 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu. Adam tidak dihukum, tapi perempuan dihukum. Lalu buka 1 Timotius pasal 2 nomor 11. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa, lagi pula Adam yang tergoda. Melainkan, lagi pula bukan Adam yang tergoda. Saya ulangi ayatnya. 1 Timotius pasal 2 nomor 11. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Eksplisit dalilnya. Dalilnya jelas dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 11 bahwa perempuan dikatakan berdosa. Tapi kalau Adam, saya masih mencari dalil dalam kitabnya teman-teman Kristen bahwa Adam dikatakan berdosa sampai detik ini. Mungkin silakan Bang Riz ditanggapi. Oh begini loh. Silakan. Ini kan kan tadi kalau kita naik lagi ke atas, Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa berfirman, berkembang biak dan beranak cucu.
Nah, jadi sudah pastilah kita memahami konteksnya yang hamil itu siapa, berarti Hawa. Itu makanya kutukan itu akibat dosa diberikan kepada Hawa untuk susah dengan melahirkan. Hamil itu gitu. kutukan atau natur? Maksudnya konsekuensi pelanggaran itu melahirkan itu akan susah payah dengan rasa sakit gitu loh. Bukan melahirkannya, itu sudah Berarti sakit melahirkan itu karena kutukan? sakitnya loh. Iya. Yang partus itu loh. Karena itu adalah Nah. sebuah kutukan. Itulah. Karena itu sebuah kutukan. Jangan diputar baliknya Kak Ripa kalimatnya. Saya bertanya, Jangan. brother. Iya. Sakit ketika melahirkan itu kutukan Ya, Tuhan. Iya. Dengan bersusah payah lah engkau melahirkan, kan begitu. Nah, Kasihan, janganlah diketawain gitu. jadi itu kutukan untuk Adam susah payah mencari makan. Karena apa? Karena sebelum dosa itu ada, mereka sudah di Taman Firdaus, tinggal menikmati aja. Mau lapar ambil buah, mau ini itu, semua serba ada. Serba, kan itu kita sejarahnya tentang Taman Firdaus, surga itu. Jadi nggak ada harus kayak sekarang menanam dulu baru hasil panen, nggak ada. Lapar makan, itulah pemikiran kita surga itu gimana, Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Nah, jadi tidak ada. Kalau perempuan sakit melahirkan kutukan Tuhan, kalau laki-laki sakit apa kutukan Tuhan? Makanya tadi kan saya bilang manusia itu cari Capek makan. bekerja. Iya, Tapi itu. perempuan juga bekerja, umat Kristen yang perempuan juga bekerja, dan itu juga capek. Ya karena itulah Mana kalau keadilan Tuhannya umat kan- Kristen? ya kan saya bilang tadi, coba kakak juga jangan pola pikir kakak aja, pola pikir orang ditanggapi juga. Saya gitu tidak loh. membawa pola pikir saya bertanya pola pikir Anda. Tadi kan saya bilang coba Hmm. sebelum manusia jatuh dalam dosa mereka tinggal putik, makan buah. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak memiliki rasa malu, suka-suka hidupnya, ya kan? Nah, dan lapar tinggal petik buah karena semua sudah disediakan. Nah, Ya. tapi karena mereka melanggar peraturan Tuhan, jadi semua tidak kekudusan daripada Firdaus itu diangkat. Jadi konsekuensinya itulah hukumannya. Manusia itu susah cari makan. Jadi, Konsekuensinya Hawa kan sudah ada, Sudah. itu sakit melahirkan. betul. Kalau Adam apa konsekuensinya, Bang? Ya cari makan susah, harus kerja dulu, harus Perempuan nanam. juga cari makan, Bang. Emang perempuan Kristen nggak ada yang cari makan? Ya, nggak ada yang kerja. itulah. Ya, Adam dan Hawa zaman dulu kan beda, belum seperti sekarang Kristen. Lanjut yang itu, nih. Waktu itu Nggak, sebentar, Putri Sion. Saya di sini ingin kita ketika menyampaikan narasi itu sepakat dengan narasi kita. Betul. Jangan mengingkari narasi sendiri. Saya bilang nih, Betul. Adam tidak berdosa. Saya tidak akan ingkari itu. Maksudnya, ini akan menjadi hal yang akan saya kritisi dari doktrin yang dibawa Ya, Bang Riz. sakit kan itu adalah bentuk kutuk, betul. Nah, Hukumannya jadi itu. ketika kalian mengimani dalam iman Kristen, perempuan merasakan sakit dalam melahirkan itu adalah kutukan. Padahal perintah melahirkan itu adalah perintah Tuhan. Maka kutukan untuk laki-laki apa? Saudara kita menjawab, sudah capek dijelaskan. bekerja. Dia Iya, harus bersusah sabar payah. dulu. Saya kan belum selesai. Maka Anda bilang laki-laki kan capek bekerja. Loh, emangnya perempuan Kristen tidak capek bekerja? Tidak ada yang bekerja rupanya. kan Kita makanya nggak tahu Hawa bekerja apa enggak, kita nggak tahu. Kalau sekarang nyatanya banyak wanita yang bekerja. Gitu. Nah, Kan begini. kan artinya tidak universal kan kutukan Tuhan berjalan. ya kan tadi Jadi saya bilang ketidakadilan terjadi di sini. Ya, itu Saya kalau- hanya menuntut keadilan. Ya bila kenyataannya begitu, Uni, ya sudah, kita tidak bisa merubah semuanya ya wanita Kalau bekerja. sudah perkataan dari Putri Sion begini, kalau di Alkitab tertulis begitu, kita mau gimana lagi? Saya berhenti mempertanyakan, ya. Begitu. Karena diskusi itu akan berjalan ketika kita masih ada tanda tanya, pernyataan, begitu. Kalau Coba sudah lah ada begini. begitu, Coba, sudah tertulisnya Kak begitu Rifa. Uni ya. sebentar Coba, izin ya Kak Rifa. coba Putri Sion di mute dulu biar saya dengan Bang Riz dulu, karena konsepsi Bang Riz tidak mungkin sama dengan Putri Sion. Jangan pernah mewakili siapapun di sini. Saya dengan Bang Riz, saya menggunakan hak hatuha saya dengan Bang Riz. Saya kan Bang Riz. Kan begini, yang dulunya di Firdaus itu kan tinggal petik, tinggal makan, kalau lapar makan, kalau nah jadi setelah dosa itu Kak Rifa, terus enggak jadi apa? Seperti kita sekarang inilah, seperti bertani. Kalau mau menghasilkan makanan kan kita tanam dulu.
baru kita berarti ada usaha, ada kerja, ada. Kalau kerja orang kan capek, itu kan susah payah namanya. Bang gitu, bukan Ya, berarti. coba Anda baca dalam kitab Kejadian di mana Tuhan berfirman, kuasailah seluruh bumi, baik di darat, di laut, beranak cuculah. Jadi itu pertama sekali Tuhan mengatakan itu capek nggak manusia nanti? Nggak ada capek-capeknya gitu. Jadi kita berandai, andai kata tidak ada Bukan pohon berandai, itu. itu kitab suci. Iya. No. Saya ada dua diksi, dua narasi dalam kitab suci kalian. Pertama, Tuhan menciptakan manusia, lalu berkata kepada manusia, beranak cuculah, kuasailah langit dan bumi, kuasailah ikan. Tidak ada narasi amarah Tuhan, mengusir tidak ada, tapi justru memerintah. Apakah ketika Tuhan memerintahkan itu capek nggak manusia? Tapi ketika kalian mengatakan manusia itu capek, itu karena kutukan, saya tidak tahu ini dasarnya apa pernyataan seperti ini. Begini, Saya tidak ngerti. Firman Silakan. Firman itu berkata apa? Saat kapan? Kan Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Kan begitu. Maksudnya? Jadi pisahkan. Firman Allah itu kan kepada Adam dan Hawa, kuasai penuhi bumi, beri nama-nama segala binatang segala macam. Itu kan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Berarti Tuhan ketika manusia belum kena dosa sudah memerintahkan untuk menguasai bumi, Iya, keluar dari Taman Eden. iya. Begini, Taman Ketika Eden Tuhan, itu bagus, ketika Tuhan memerintahkan hal itu, pada waktu itu menurut Anda ketika manusia mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan itu capek atau tidak mereka? tidak ada capek. Tidak ada capek. Dari mana Anda Tidak. tahu itu? Tidak ada. Dari Lah, mana namanya Anda tahu? sudah. Karena mereka itu kan manusia kudus. Sebelum belum mengalami dosa. Contoh malaikat aja apa capek rupanya kalau Allah menyuruh malaikat turun ke bumi? Capek dia terbang. Saya Cuk, nggak tahu. sampai. Saya nggak tahu apakah malaikat capek atau tidak karena itu konsepsi dalam iman Kristen. Anda yang harus menjelaskan itu. Mari kita bahas teman-teman. Buka ayatnya teman-teman. Ini perlu kita bahas. Kejadian pasal 1 nomor 28. Ya. Berfirmanlah Allah. Baca nomor 26-nya teman-teman. Perikop ini berjudul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Di ayat ke-26 teman-teman silakan dibuka. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini ketika Tuhan berbicara ini, manusia sudah jatuh ke dalam dosa atau belum? Belum. Berarti Tuhan memerintahkan kepada manusia yang tidak memiliki rasa malu, yang tidak tahu mana perbuatan baik dan buruk untuk menguasai bumi. Ya begitulah konsepnya. Begitu. Oke. Dan pada waktu ini manusia tidak akan merasakan capek. Tapi setelah jatuh semua dapat kutukan, capek. Kita bicara sebelum jatuh, Bang. Ini kan Anda sudah jawab, ini sebelum kejatuhan. Ah. Jadi sebelum jatuh dalam dosa maksudnya? Allahu Akbar. Kan Anda yang menjawab bahwa firman Tuhan di Kejadian pasal 1 nomor 26 sampai 29 sampai 30 ini firman Tuhan sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, betul? Ya. Artinya manusia belum tahu mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Mereka tidak berbusana dan Ya. mereka tidak jijik dengan kelamin masing-masing. Apakah mereka tahu kalau kelamin itu bisa digunakan untuk berhubungan badan? Aduh. Enggak, ini Ya, pasti, karena Pak. Anda bilang, berarti mereka tahu. Ya pastilah. Ya Berarti mereka pastilah. tidak merasa malu, tapi mereka tahu sama seperti hewan persis ya, tahu berhubungan badan tapi tidak tahu rasa malu gitu. Dan Tuhan itulah. dan Tapi Tuhan jangan begini kita- dan begini nih, karena konsekuensinya begini. Tuhan memerintahkan manusia yang tidak punya rasa malu melihat kelamin satu sama lain untuk menguasai bumi dan beranak cucu. Berarti Tuhan mengizinkan manusia di awal itu tidak berbusana karena memang tidak memiliki rasa malu. Tuhan perintahkan beranak cuculah dan bertambah banyaklah tanpa busana. Karena manusia belum memiliki rasa malu untuk melihat kelamin satu sama lain. Benar seperti ini, silakan. Iya, jadi begini, kita pahami dulu, bukan rasa malu yang tidak ada. Coba di Terus spesifikkan. yang mengatakan rasa malu tidak ada itu Anda tadi, brother, bukan saya. Saya Iya, hanya mengulangi kalimat Anda. Iya, rasa malu konsepnya itu bagaimana? Mereka tidak tahu itu suatu kesalahan, suatu
pemikiran. Jadi kasih contoh lah, Wah, anak bayi kalau maksud ketika Anda- belajar berjalan, Wait, Anda mau menyamakan Adam yang diperintahkan untuk menguasai bumi, bertambah banyak beranak cucu ini seperti bayi yang tidak memiliki ilmu pengetahuan apapun? ya nggak begitulah. Inti motong-motong aja, malas, nggak apa. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Makanya Nggak gunakan enak. bahasa yang bukan masalah enak nggak enak, brother. Anda tertampar dengan logika Anda sendiri, makanya Anda katakan tidak enak. Yang saya maksud, coba Silakan. kita ilustrasikan anak bayi ketika di belajar berjalan di ibunya, ayo nak, dia tuh nggak tahu jatuh, dia tuh nggak merasakan jatuh, nggak tahu dia tuh akan jatuh kalau nggak ditangkap ibunya, kan begitu, kalau ditangkap. Nah, pokoknya pemikirannya yang jelasnya konsepku, ibuku pasti menolong aku pasti ditolong orang tuaku. Jadi kan mau melompat pun pas melompat, terlepas orang tua tidak bisa menampung kan sakitnya. Jadi pemikirannya begitulah saat itu, ya, manusia itu. Maksudnya Hanya Adam percaya. seperti bayi. Dalam beberapa konsep pemikiran begitulah kita anggap dia. Dia itu bukan rasa malu itu artinya bukan kayak kita malu nampak bagian badan kita, nggak gitu loh Kak Diva, nggak gitu. Ya kalau rasa malu itu seperti orang gila jadinya, kalau kita pembicara kita ini orang gila kan nggak tahu malu tapi nampak. Jadi begitu konsepnya, kalau kita rasa malu itu Tuhan tidak membuka tabir konsep pemikiran itu sebelum menjatuhkan dosa, tidak terbuka. Saya masih tidak mengerti Tuhan tidak membuka tabir. Saya tidak paham. Coba jelaskan secara jelas biar saya tidak Tapi kan merasa ambigu dengan penjelasan Anda. Makanya kan begini, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik yang jahat itu. Kalau kamu makan, kamu tahu yang baik dan kamu tahu yang jahat. Nah kalau gitu, jadi tahu dia. wait, sebentar. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa sebelum Anda memakan buah pengetahuan baik dan buruk, dia tidak tahu mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk gitu? Iya, nggak tahu, memang nggak tahu. Dan ternyata di Kejadian 1 nomor 28, ketika Adam tidak tahu mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk, Tuhan sudah memerintahkan mereka menguasai bumi dan bertambah banyak. Makanya kan dibilang setiap Allah menciptakan itu kan katanya yang diciptakan itu baik semua. Jadi semua kita bicara baik-baiknya sebelum manusia jatuh. Halusinasi. Saya tidak paham lagi dengan penjelasan Anda. Maksudnya apakah Adam tidak akan pernah berbuat jahat pertama-tama sebelum memakan buah pengetahuan baik dan buruk? Coba dijelaskan ke saya, karena saya betul-betul ingin memahami konsepsi di dalam benak kalian ini. Tidak mengetahui perbuatan baik dan buruk ini maksudnya seperti apa gitu? Apakah maksudnya Adam tidak akan pernah berbuat jahat ketika sebelum memakan buah pengetahuan baik dan buruk? Coba jelaskan. Pak Riz? Iya. Ya, coba jelaskan Pak. Maksud tidak mengetahui perbuatan baik dan buruk ini lebih tepatnya seperti apa sih? Maksudnya Adam itu tidak mengerti bagaimana cara berbuat baik atau cara berbuat buruk, atau Adam tidak tahu apapun yang dia lakukan itu masuk kategori perbuatan baik atau perbuatan buruk, atau dia tidak akan pernah berbuat buruk. Silakan. Atau ada diksi lain, silakan. Saya tidak paham. Sewaktu sebelum mereka jatuh ke dalam dosa itu, mereka itu tidak tahu mana yang buruk, mana yang baik. Yang jelasnya mereka itu semua melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau katanya Kayak robot penuhilah, gitu. nggak robot, karena Tuhan kasih pilihan, makanya berdosa. Lah, ini gimana ini kontradiksi ini? Katanya mereka hanya akan melakukan perintah Tuhan, tapi kemudian mereka punya kehendak. Ini gimana nih? Cocok. Yang dimaksudkan, mereka itu kalau mau makan, ambil aja buah, makan. Maka, Haus, minum aja, bebas. Tapi mereka itulah konsep Tuhan pertama saat mereka belum jatuh dalam dosa. Jadi semua nggak repot pakai usaha tuh untuk melakukan cari makan. mengambil itu usaha nggak? Itu capek nggak? Kan sama sih. Ya saya nggak tahu. Kan gini bang, capek itu kan apa yang dirasakan. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur sesuatu yang dirasakan? Karena perasaan itu sendiri sesuatu yang tak bisa diukur. Ketika Begini Anda loh, Kak. mengambil itu usaha atau nggak usaha? Begini loh Kak. Ya, Coba silakan. kakak itu kalau namanya diskusi, coba kakak jangan subjektif.
Jangan hanya konsep di pikiran kakak itu, kalian kakak adu kakak. Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Begitu, jadi Anda coba menuduh. Saya Memang bukan ingin menuduh. memahami penjelasan abang mau dengan sampai cara. kiamat, mau sampai kiamat pun nggak bakal mau terima karena konsep kakak itu yang kakak bawa ke orang gitu loh. Kapan saya menolak? Konsep Saya justru itu. ingin memahami. Anda menjelaskan, saya ingin memahami. Karena Dalam saya nggak hati. paham dengan penjelasan Anda loh. Jangan mengukur isi hati orang dong. Gimana Iya, sih? iya. Nggak ngukur tapi dalam hati yang tahu. Itu aja lah. Harus Aduh, saya nggak yang bisa. tahu, bukan Enggak. Anda. Ini kok begitu? Pak Aris, Ya, sorry karena- Uni. Pak Aris, Konsep tolong itu. kembali ke konteks saja langsung. Jadi jangan malah debat kusir tentang hal-hal yang nggak masuk ke substansi perdebatannya. Jadi jangan menilai orang, jangan menilai hati orang. Langsung aja Bapak jelasin apa yang disanggah Uni atau yang Uni minta keterangan. Langsung Saya aja belum menyanggah dijelaskan. apapun. Ya, silakan Pak Saya Aris. belum menyanggah dan memasukkan konsepsi saya. Saya dari tadi mempertanyakan penjelasan supaya saya lebih paham. Ya itu kan tadi saya bilang sebelum mereka jatuh dalam dosa mereka itu tidak merasakan lelah, capek. Bagaimana layaknya di surga begitulah konsepnya. Oke, mereka tidak lelah dan capek. Anda tahu dari mana itu, Pak? Kalau mereka itu sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk, mereka tidak merasakan lelah dan capek. Pengetahuan ini didapat dari mana? Silakan. Identik dengan surga kan begitu, kita tahu keimanan kita. Namanya surga, ya gimana surga ya begitu. Berarti Adam di surga menurut Anda? Tidak, di Firdaus, di bumi saat itu, di bumi. Firdaus di bumi, Iya, di Taman Eden atau di Firdaus? Taman ini kan, iya itu kan nama kemuliaan namanya itu. Tapi ketika mau jatuh berdosa, kemuliaan itu diangkat ke surga, kemuliaan kekudusan itu, makanya dunia jadi kacau balau begitu loh. Oke, mungkin saya alihkan ke Putri Sion aja untuk menjelaskan. Iya, Putri Sion, tolong jelaskan kepada Uni terkait tentang esensi Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk itu seperti apa? Punya potensi berbuat buruk atau tidak? Nah, itu yang ingin tanya. Silakan. Ya udah, terima kasih. Kalau dibaca dari apa yang tertulis sebelumnya, dia memang kalau dibilang ada potensi berbuat jahat atau tidak, mungkin itu tidak tertulis ya, bahwa Tuhan menyatakan ada potensi ini manusia akan jatuh di dalam dosa. Karena si manusia itu didiamkan di Taman Eden gitu, tapi juga Tuhan mungkin pastinya nggak tahu gitu kan, pasti melihat lah apa yang dilakukan oleh iblis ini. Cuman yang tadi Sion bilang kayak anak kecil gitu disimpan. Nah nanti ini si Adam dan Hawa ini taat gak ya sama aku gitu. Jadi, nah cuman yang tertulis itu memang akhirnya si Hawa ini dan si Adam ini terpengaruh ya oleh adanya iblis gitu kan. Nah di situ apakah ada potensi? Rasanya kalau dibilang potensi ada, karena Tuhan tahu gitu si iblis ada di situ juga. Gak mungkin Tuhan gak maha tahu gitu kan, melihat ada si iblis di sana, ada potensi manusia ini akan taat atau tidak taat. Dari mana juga bisa kita mungkinkan dia ada potensi itu, karena Tuhan memberikan perintah untuk dia agar mentaati ini dengan satu buah pohon ini, yang lain boleh kamu makan gitu, tapi yang ini kamu jangan makan. Nah Tuhan tuh mau melihat dia taat atau enggak gitu. Nah Berarti Tuhan tahu kalau Adam dan Hawa ini berpotensi untuk mengingkari Tuhan. kalau dibaca dari apa yang tertulis mah pasti, kalau kita berpikir pasti tahu ya kan, Tuhan pasti tahu gitu. Oke, clear. Maka konsekuensinya, bukan konsekuensi. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau Tuhan tahu Adam akan ingkar kepada Tuhan, ya, kenapa dia biarkan Adam memakan buah pengetahuan? Karena nanti Adam akan mewariskan dosa ke anak cucunya. Apa alasannya? Nah Kalau itu di Al-Quran, nih, perhatikan di Al-Quran ya. Di Al-Quran kenapa Adam dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena dari awal Allah sudah berkata, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Allah sudah katakan bahwa orang manusia ini akan hidup di bumi sebagai konsekuensi. Maka Allah sudah tahu bahwa Adam akan memilih untuk ingkar kepada Allah, karena Allah menetapkan segala sesuatu berdasarkan pengetahuan Allah yang melampaui ruang dan waktu. Ini make sense. Tapi ketika Tuhannya umat Kristen menginginkan manusia itu berbuat baik, tidak masuk ke dalam dosa, tapi dia berikan potensi berbuat dosa kepada Adam, lalu dia larang Adam memakan buah pengetahuan baik dan buruk yang gampang diambil oleh Adam, lalu diciptakan ular cerdik untuk menggoda Adam, dan dia tidak
berada di tempat ketika Adam ingin memakan buah itu, dan dia tidak mengingatkan Adam sebagaimana dia datang kepada Abimelek untuk tidak meniduri istri Abraham supaya tidak masuk ke dalam dosa. Tapi Tuhan kemana pada waktu itu? Bukankah nanti konsekuensi ketika Tuhan yang umat Kristen membiarkan Adam memakan buah pengetahuan baik dan buruk, maka Adam mewariskan dosa sehingga terjadi pembunuhan, pemberontakan, kematian, kejahatan sampai ribuan tahun, dan kemudian Tuhan menyesal sampai akhirnya Tuhan menghancurkan orang-orang di zaman Nuh. Ini bagaimana ini konsep seperti ini bisa dipahami? Silakan jelaskan. Saya masih bingung dengan hal ini. Ini seolah Tuhan. Ya begini loh. Silakan. Jangan konsep menyesal itu. Memang kalau menyesal itu kalau menurut subjek kita berpikir terjadi setelah sesuatu, terjadi setelah kita melakukan itu, kata penyesalan kan? Itu ya, itulah pikiran kita ya, menyesal itu kan begitu. Terus? Menyesal saya melakukannya. Berarti Memang setelah. definisinya begitu, Bang. Nah, jadi nyesal Allah itu tidak ke situ larinya. Karena apa? Begitu. Karena manusia itu begitu diciptakan Tuhan begitu sempurna. Kok tapi Tuhan tahu mereka itu bakal jatuh dalam dosa. Tahu. Tapi ingat ya, Tahu kenapa nggak diselamatkan dari awal? Nah, kan tadi kan saya bilang kenapa nggak usah dibuat pohon itu, nggak usah diciptakan. Nah, Kan makanya begitu. kenapa? Iya, maka itu Nah, pertanyaan juga. iya. Kenapa menciptakan pohon itu? Nih, kita naikkan ke atas sedikit. Kenapa Tuhan buka Jangan. lu pikiran Lucifer? Kenapa kita buka? Kenapa Bukan dibuka dia yang Tuhan pikiran menciptakan Lucifer? ular. Bukan Lucifer, Bang. Tidak ada Lucifer di situ. Ular, Bang. Manusia Ya, benar. digoda oleh ular. Baca kitab Anda. Iya, tahu. Ular Jadi itu dengar diciptakan dulu. cerdik di antara hewan ternak. Iya, jadi dengar dulu. Kenapa tidak dikunci Tuhan aja kesombongan, keegoisan dalam Iya. diri Lucifer? Ngerti kan? Bisa Tidak juga ada kan? Lucifer, Bisa. Bang. Tidak ada Lucifer di situ, Bang. Ada loh. Memang Lucifer yang memasuk ke ular itu. Oke, saya tanya, ular yang menggoda Adam ini hewan ternak atau setan atau iblis? Coba jawab. Saya nggak tahu nih dapat Ular saya nggak ular, tapi dimasuki setan untuk menggoda. Gitu. Oh, dan berarti ular ini dirasuki oleh setan. Jak, Iya. di mana? Nah, kalau memang ular ini dirasuki setan, ular ini salah atau tidak? Ya nggak salah. Kenapa dia dikutuk, berjalan dengan perutnya dan makan debu seumur Nah. hidupnya? Nah, ini lelucon. Itulah kok sih kenapa sama aja juga kenapa juga dikutuk. Pokoknya yang berimbas dosa itu dapat konsekuensi semua lah itu ya. Jangan kita Salah nggak ular? Saya tanya ular salah nggak? Kok dia jadi imbas? Ular Salah salah lah nggak sih ular. di sini, Tim? Tapi katanya nggak salah, gara-gara disusupi iblis. iya Hmm. betul. Ya salah. Lalu Tapi kenapa dia kita nggak- dikutuk? Salah atau enggak nih yang betul? Ya kita nggak tahu kan begini. Kita nggak tahu juga lah masalah pola pikir ular itu apakah seperti manusia kan tidak. Tapi Bukan jelasnya masalah pola pikirnya, abangku. Coba perhatikan diksi saya. Ular diciptakan Tuhan sebagai hewan yang paling cerdik di antara hewan ternak. Dia menggoda Adam dan Hawa. Maka Anda dari tadi bilang Lucifer. Padahal yang menggoda adalah ular. Apa kaitan dengan Lucifer? Lalu Anda membawa sebuah narasi baru bahwa ular itu dirasuki oleh iblis. Nah, kalau ular disusupi oleh iblis, maka yang bekerja mengganggu itu iblis atau ular. Ular hanya dijadikan tumpangan, dia tidak salah. Kalau memang ular tidak salah, kenapa ular yang dikutuk berjalan dengan perut dan memakan debu seumur hidupnya? Kan aneh di Tuhan ini. Yang dimasuki setan adalah ular. Ular dimanfaatkan sama setan. Apa salahnya ular? Yang dikutuk Tuhan Anda jalan dengan perutnya sehingga sampai memakan debu seumur hidupnya. Kan lucu begitu. ya mau lucu pun terserah lah. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Tapi itulah Nah, konsekuensi dosa. menurut Anda itu loh, konsekuensi dosa. Berarti ular berdosa. Ya berdosa lah. Pokoknya semua ciptaan itu Dosanya gara-gara dia disusupi iblis. ya pastinya itulah. Jadi Semua kalau ada ibadah. orang yang disusupi oleh iblis, yang berdosa adalah orang itu. Kan cerita orang. Kita kan nggak sama. Akhlak manusia dengan binatang kan nggak sama. Kita tidak bicara akhlak. Ular itu dulu jalan dengan kakinya, kemudian Betul. dikutuk oleh Tuhan berjalan dengan perutnya. Kan kasihan kan? Kasihan nantilah dulu kita bicara kasihan. Nanti kita jadi Iya, kita ini keadilan Tuhan yang dipertanyakan di sini. Yang salah iblis, yang dikutuk ular. Iblis bahkan masih bisa menggotong Yesus, mengangkat Yesus. Mantap loh. Iblis bahkan memiliki kuasa dalam kitab Anda. Tapi ular, hewan ternak,
yang disusupi iblis jadi dikutuk Tuhan jalan dengan perutnya, makan debu. Sementara iblis tidak dikutuk dengan jalan. Kenapa tidak iblis saja dikutuk jalan dengan hidungnya? Kenapa Tuhan membiarkan iblis justru mencampakkan iblis ke gua-gua gelap sehingga mengganggu manusia sampai-sampai merasuki babi, kemudian babi harus mati? Kok banyak kali gara-gara iblis ini korban hewan, seolah hewan ini diciptakan Tuhan hanya untuk disiksa dan dibunuh begitu saja. Saya bingung dengan Tuhannya teman-teman Kristen, serius. Ya itulah, kalau dijawab kenapa begitu, nanti kita kembali lagi ke atas kenapa kan begitu. Baik. Jadi kenapa ada dosa, Saya tidak kenapa memaksa dibuat abang, pohon Bang. gitu loh. Saya tidak memaksa abang untuk menjawab. Kita kan diskusi saja. Kalau abang sudah Ya, kalau bilang ya begitulah yang tertulis, ya sudah, tidak apa-apa. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke? Ya tadi seperti katakan Bang Apuk itu sama-sama salah. Itu tadi belum selesai. Nah, Sama-sama menurut abang, Adam salah, perempuan juga salah. kan begini, Begini. apa kejahatan berjamaah, estafet orang itu. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Estafet saling menyalahkan, maaf. Kan begini. Nah, Di dalam kitab Nah. abang, yang tertulis berdosa itu perempuan. Nah, kalau Adam berdosa itu tertulis di mana? Tidak ada. itu kan Perempuan kutukan. buktinya- Iya, Kan kata- kalau Adam, kalau kalian kutukan kalian apa? Ya kan ketika ditanya Allah kepada Hawa, bukan aku, ular itu yang menyuruh aku. Kan dia apa? Menyalahkan orang kan, menyalahkan lain. Itu namanya estafet. Saling menyalahkan. Kayak korupsi Adam salah estafet. Adam juga Bentar, begitu. Bang Jack. Perempuan yang Jack. perempuan yang Itu kau tempatkan di merah sisimu. sebenarnya. Perempuan yang kau tempatkan di sisimu itulah yang jadi mereka membela diri. Kayak koruptor kan membela diri juga. Begitu. Ya, Jack, signal Anda masih merah. Jack di mute dulu, ya, signalnya masih merah. Oke, Bang Riz. Saya tidak mau kita berputar-putar terus di situ. Saya maksud ke selanjutnya. Teman-teman muslim yang dua nanti silakan mau menanggapi juga hal yang sama. Oke, di sini ada Jack. Bang Riz, gantian dengan Jack dulu. Bang Riz boleh nih. Siap. Terima kasih atas jawaban Bang Riz semuanya. Yoi. Saya menghargai jawaban Anda karena itu adalah iman Anda. Tetapi dalam ranah dialektika itu wajar kita saling mengkoreksi dan bertanya tentang jawaban kita. Ya, kalau menurut saya, Hmm. ya halo, Hmm. oh, tidak di tetangga sebelah. Oke. Iya, jadi esensi dari Adam sebenarnya itu hanya mewakili rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Esensi dari Adam mewakili rencana Tuhan. Yaitu Jadi di sini Adam menunjukkan, iya, rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu dengan kelahiran Maksudnya? Yesus. oh Dalam Kejadian 3 ayat maksudnya 7, kalau kita baca kitab Kejadian, maka terbukalah mata mereka. Iya, maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Perhatikan, sekali lagi baca ulang. Maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Kemudian Bang Riz di di mute dulu ya ayatnya Bang yang Riz. ke-20, kemudian di ayatnya yang ke-21, masih dalam Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Di sini kita lihat bahwa Allah tidak berkenan menggantikan pakaian yang semula dari daun. Kemudian Allah menggantikannya dengan kulit binatang. Jelas di sini Allah mempunyai maksud dan rancangan ke depan kepada manusia. Walaupun Rencana di situ Tuhan dikatakan ke depan ini ada apa? iblis yang sempat Kematian mematok. Yesus. Betul. Jadi ini semua Maaf. bercerita tentang Maaf, nanti izin, kehadiran izin. Yesus. Ya, Iya, boleh. izin. Berarti kalau memang Tuhan Anda Iya. itu punya rencana kehadiran Yesus di abad pertama, artinya Tuhan Anda tahu kalau akan banyak orang yang mati berdosa bahkan dibunuhnya sendiri di zaman Nuh, di zaman Sodom dan Gomora. Berarti Tuhan sudah tahu kalau dia akan melakukan hal itu. Itulah yang dinamakan dengan misteri dari ilahi. Wah, kita sebagai Iya. manusia kan tidak tahu. Wait, maksud saya Tuhan Anda tahu tidak kalau dia tahu, sudah punya rencana bahwa akan menghadirkan firman-Nya menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia, berarti dia juga tahu dong kalau dia akan membunuh orang di zaman Nuh, akan membunuh orang di zaman Sodom dan Gomora, akan terjadi banyak kematian, berarti dia juga tahu dong. Tahu nggak dia?
sebenarnya Tuhan tidak tahu, cuma di situ ada dikatakan ada iblis yang karena iblis yang campur tangan dalam kehidupan manusia. Tuhan tidak tahu. Aduh maaf, sinyalnya gangguan nih. Iya, saya pun terganggu. Hati-hati, Tuhan tidak tahu dibilang. Bagaimana ulangi? Iya. Apakah Tuhan Bang Jack, yaitu Tuhan Bapa, tahu kalau dia akan membunuh orang-orang di zaman Nuh karena dosa Adam? Apakah dia tahu kalau dia akan membunuh Iya. orang-orang di zaman Sodom dan Karena- Gomora? Dia tahu atau Betul, tidak? Mbak. Karena di sini ada Apa dua. yang betul? Tuh. Saya nggak ngerti. Sebenarnya Yang ada betul dua apanya? hakikat. Betul tahu atau tidak tahu? Di sini Tuhan tidak tahu karena yang melawan dengan Tuhan ini adalah iblis. Ini mulai dari penciptaan dari Taman Eden. Iblis juga bekerja. Tuhan bekerja, kemudian iblis. Atau di Kristen kan biasa bilang dengan kalau ada terang, gelap juga terus selalu mengikuti terang itu. Tuhan tidak mengetahui kalau dia akan membunuh anak-anak Adam, tapi dia tahu kalau dia berencana untuk menyelamatkan Bukan Tuhan yang membunuh, anak yang Bukan Tuhan yang membunuh Nuh. tetapi Itu iblis siapa? yang membunuh. Hah? Betul. Baru saya kaget. Yang membunuh Nuh itu adalah membuat dosa-dosa ba- manusia. yang membuat banjir di zaman Nuh itu Tuhan atau iblis? Yang membuat itu Tuhan. Tahu nggak Tuhan kalau dia buat banjir orang akan mati? Karena dosa-dosa manusia. Kalau Iya, saya paham karena dosa. kalau Maksudnya, kita baca kitab Taurat keseluruhannya itu, di sana itu jelas kan tertulis. Karena itu semua nubuat, Mbak. Jadi untuk mengerti Alkitab kami itu harus tahu. saya ingin memahami penjelasan Anda gitu loh. Bukan gini. Tuhan tidak tahu Iya. kalau dia akan membunuh orang di zaman Nuh, tapi dia punya rencana menyelamatkan manusia di abad pertama. Betul, Mbak. Kenapa saya butuh? Saya Sabar mau ya, tanya selesaikan klien dulu. ada. Sabar bentar. Enggak, saya cari obat sakit kepala dulu mungkin. Saya tanya Iya. waitress, mungkin silakan lanjutnya. Oh ya, silakan. Silakan, Mbak. Iya, kalau bicara tentang rencana Tuhan untuk Yesus ke depan itu, kalau kita baca terus kitab Taurat tadi, di sana dikatakan Abraham disuruh Allah untuk mengorbankan putranya. Di sana Allah berkata, bawalah putramu ke Moria dan korbankan anakmu di sana. Dan kalau kita baca terus sampai di akhir, di sana di mana Abraham sudah mau mengambil pisau lalu mau menusuk Ishak, tetapi di sana terdengar suara Allah berkata, cukup. Dan Allah memberi Abraham seekor domba untuk menggantikan Ishak. Itu semua ada dalam rencana. Jadi itu bicara Brother, tentang kalau nubuat sebenarnya. itu rencana, apakah Tuhan mengetahui rencananya sendiri? Iya, begini Iya. Pak, betul. Hah. Jadi Dan- setelah manusia dan- sudah jatuh dalam dosa di Taman Eden, sabar. Setelah manusia jatuh di Taman Eden, bahwa setelah manusia berdosa dalam Taman Eden, setelah pengetahuan buah pengetahuan baik dan iya, kemudian Allah melihat. Kalau kita baca yang kejadian tadi tuh, Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Itu artinya Allah tidak mau ada campur tangan manusia di situ. Allah tidak mau campur tangan manusia. Iya, karena dosa yang harus dilakukan oleh Dari mana Anda ciptaan tahu Allah yang mau mulia di Tuhan? Taman Eden. Bentar. iya. Tuhan mau dan tidak mau. Itu Anda tahu dari mana nih keinginan Tuhan ini? Halusinasi. Iya, itu dalam kalau Mbak baca kitab Kejadian mulai dari pasalnya yang 1 sampai dengan yang terakhir. Makanya Ya, di Mbak ayat kalau mana membaca eksplisitnya kitab, tertulis iya, itu? Itu di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat Nomor? 21. Nomor 21. Masa Kalau mulai dari Allah iya, tidak mau mulai manusia dari- ikut campur. Kejadian Iya, Kejadian berapa? 3 ayat 3, Kejadian pasal yang nomor ketiga ayat 21. 21. Saya baca. Iya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu Kulit binatang? menggunakannya kepada mereka. Ya, di mana dituliskan kalau Allah tidak mau manusia ikut campur Menggunakannya, itu? bukan menggunakan. Mbak, sabar. Mengenakannya, iya, Mbak, mengenakannya. sabar. Itu bukan menggunakan. Iya, mengenakannya, betul. Mengenakannya. Di mana Anda Iya. tahu kalau itu maksudnya Tuhan tidak mau Iya, manusia iya. ikut campur? Iya. Iya.
Jadi dari kalau kita baca setelah halo? Ya, lanjut. Iya. Jadi kalau kita membaca kitab Kejadian itu, di sana kata Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya Allah tidak mau kalau manusia bekerja dengan apa kemauan dari manusia itu. Di mana manusia membuat pakaian pertama dari daun untuk menutupi tubuh mereka, tetapi Allah tidak mau dengan daun. Iya, itu artinya Allah tidak mau manusia menutupi dosanya dengan daun, iya. Kemudian di sana dikatakan Allah menggantikannya dengan kulit binatang untuk manusia dan istrinya. Artinya ya, di situ dalam Kejadian itu Allah tidak mau manusia bekerja sendirian, harusnya mengandalkan Tuhan, begitu. Atau dengan kata lain Allah tidak berkenan. Oke. Iya, kemudian Allah menggantikannya dengan kulit binatang. Di sini jelas Allah mempunyai maksud atau rancangan ke depan, ini maksudnya begitu. Jangan diam Uni. Bahasa dari Papua. Iya. Saya sangat menghargai. Bahasa dari Papua. Iya. Saya tidak nanya tapi tidak apa-apa. Baik. Terima kasih saudaraku dari Papua, sehat selalu. Saya tidak akan mendebat penjelasan Iya. Anda karena itu adalah pemahaman Anda, tapi saya ingin menjelaskan dalam Islam sedikit teman-teman. Ini khusus untuk teman-teman Muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maka Islam diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal karena agama Islam adalah agama yang tidak bisa diakal-akali. Teman-teman, di dalam Islam sendiri, kalau kita bicara tentang hikmah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini di atas ayat sebelum ayat di mana Nabi Adam alaihissalam khilaf atau melakukan kesalahan yang tidak semua salah itu berujung kepada dosa ya. Saya kasih contoh. Ketika saya sedang puasa, saya memiliki natur pelupa, memiliki natur khilaf, maka saya meminum air pada saat sedang berpuasa. Saya meminum air. Saya salah. Tapi saya ternyata tidak sadar bahwa saya sedang berpuasa. Itu kesalahan yang tidak masuk berdosa. Maka saya katakan tidak semua kesalahan dalam Islam itu berdosa. Karena berdosa atau berpahalanya itu tergantung dari niat, keinginan, effort. Maka Adam pada waktu itu bukan effort dan keinginannya, bukan hawa nafsunya yang mengendalikan, tetapi yang saya pahami Adam naturnya punya free will, bisa berpotensi khilaf, bisa berpotensi untuk lurus dan mengikuti. Nah, malaikat ketika Allah berfirman, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu malaikat berkata nih, ini kita bicara malaikat loh. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat aja tahu kalau ini manusia akan menumpahkan darah dan juga akan membuat kerusakan di bumi. Sekelas malaikat loh. Tahu. Tapi taunya malaikat tidak berarti dia maha mengetahui. Karena kemudian Allah katakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah mengatakan bahwa Allah mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Artinya ada yang tidak diketahui malaikat, karena hanya Allah yang maha mengetahui. Lalu kemudian ketika Adam diajarkan wa alama Adam al-asma kullaha summal malaika, dipamerkan kepada para malaikat, disebutkan oleh Adam apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baru malaikat mengulangi pujiannya kepada Allah. Subhanaka anta la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang diajarkan kepada kami. Artinya malaikat, baik manusia dan malaikat, mengetahui itu karena diberitahu oleh Allah. Maka Allahnya umat Islam itu mengetahui apa-apa yang belum terjadi sekalipun. Allah tahu bahwa Adam ini akan khilaf nanti.
Karena naturnya Allah yang berikan. Dia sudah dikadarkan bahwa dia itu memiliki free will. Bisa khilaf? Karena apa? Allah juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan manusia yang punya free will, tapi Allah tunjukkan even kalian nanti salah, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Makanya fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Inilah esensi Allah. Dia Maha Penerima taubat. Disinilah ditunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah. Dia adalah ilah yang berkehendak menciptakan siapapun yang dia kehendaki, tapi dia mencintai hamba-hambanya karena dia Ar-Rahmanur Rahim. Dan saking Ar-Rahmanur Rahimnya, ketika kau salah karena kau memang punya natur salah, kau tetap diampuni oleh Allah. Inilah esensi Tuhan yang betul. Itu apa? Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau ada Tuhan menciptakan manusia dengan natur berbuat salah, lalu manusia salah untuk pertama kali langsung mati, kau dosa waris. Di mana Maha Pengampunnya Tuhan ini? Bahkan dia sudah punya rencana mau menyelamatkan ribuan tahun ke depan, tapi dia membunuh di zaman Nuh, membunuh di zaman Sodom Gomora. Kenapa dia tidak selamatkan yang sebelum di zaman Nuh? Kenapa dia harus datang di abad pertama? Kenapa dia tidak datang saja di awal-awal dan tidak ada yang mati satupun orang? Kan ini menimbulkan pertanyaan. Maka di Al-Quran itu jelas banget itu. Ketika Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Maka ketika Adam itu khilaf, itu nanti akan menjadi konsekuensi, karena Allah sudah katakan kalau kau dekati pohon itu kau zalim. Maka ketika Adam mendekati pohon itu, dia zalim terhadap siapa? Dirinya dan anak cucu keturunannya. Harusnya kita ini enak tinggal di surga, brother. Karena zalim itu artinya menurut yang saya pahami dari para ulama menjelaskan, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tapi itu kehendak Allah. Kenapa? Karena kita akan diuji siapa yang paling layak dan tidak layak masuk surga. Maka Allah katakan tidaklah manusia dan jin diciptakan untuk diuji oleh Allah. Karena kita punya free will masing-masing. Kalau semua berjemaah masuk surga begitu saja, mana keadilan Tuhan? Enak aja yang duduk-duduk tidak belajar, tiba-tiba dia tetap masuk surga. Apa gunanya orang belajar kalau begitu? Enak saja dia yang tak sholat, tiba-tiba dia masuk surga. Apa gunanya orang sholat kalau begitu? Perintah Allah itu untuk menunjukkan siapa yang paling takwa di antara kita, siapa yang paling betul-betul mencintai Allah. Ya, Jack. Inilah penistaan sebenar-benarnya kepada Tuhan ketika mengatakan Tuhan tidak mengetahui, Tuhan membuat rancangan tetapi dia membiarkan mati sebagian. Astagfirullahalazim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya berlepas diri dari pemahaman yang sangat menistakan Allah Azza wa Jalla ini. Menistakan Tuhan pencipta alam seolah-olah Tuhan ini, mohon maaf, ini Tuhan bikin rencana untuk menyelamatkan, tapi dia tidak menyelamatkan orang-orang sebelum yang diselamatkan itu. Astagfirullahalazim. Makanya kenapa umat Kristiani di dalam Islam diistilahkan dengan kafara dan tempatnya di neraka jahanam karena kalau tidak bertobat matinya, karena konsekuensi iman teman-teman Kristen itu merendahkan, menistakan Tuhan dengan senista-nistanya. Apa itu? Mengatakan Tuhan punya rencana dan gagal, menyatakan Tuhan tidak mengetahui, menghilangkan sifat-sifat keilahian Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, tapi tidak apa-apa kalau itu iman Kristen, ya, karena kan teman-teman Kristen punya paradigma yang berbeda dengan kita. Kami tidak perlu membantah. Lakum dinukum waliyadin. Ruang kita ini tempat diskusi. Justru dengan kalian memaparkan keimanan kalian, sangat-sangat bersyukur dan beruntungnya kami umat Islam. Kami sebagai Muslim sepakat untuk berbeda dengan kalian. Kurang lebih begitu. Apa yang dipetik dari diskusi ini atau apa yang mau disampaikan sebelum Bang Jack menjelaskan lagi keimanannya. Silakan Bang Filipus. Bang Jack mengatakan, Halo. Tuhan tidak mengetahui, dan itu sangat. Halo. Di sini. Saya sudah selesai, saya standby. Iya, maksudnya saya di sini Tuhan tidak tahu dengan rancangan dari si jahat. Itu yang Tuhan tidak tahu rancangan si jahat. Iya. Jadi Tuhan itu dengar. Tuhan. Si jahat itu adalah ciptaan Tuhan sendiri. Tuhan itu Maha tahu. Pengetahuannya meliputi segala jagat, segala raya dan segala masa dan seluruh elemen, seluruh pengetahuan Tuhan melampaui segala elemen. Bahkan iblis yang adalah ciptaannya. Sabar Mas. Iya, sabar. Saya jelaskan arti Maha Kuasa itu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Dengar lagu itu saja sudah menjelaskan bahwa Kau yang Maha tahu dan menilai semua. Dia Maha tahu dan menilai segala rasa, bahkan seluruh ciptaannya itu tidak terluput dari pengawasannya. Seluruh karya ciptaannya tidak terluput dari pengawasannya. Iblis atau si jahat yang Bang Jack katakan itu, kakak Jack ya, kakak sapu kakak.
laki-laki dari timur. Saya juga lama di Papua kakak. Tepatnya saya di Merauke lalu. Saya sekolah Alkitabnya di Merauke. Nah, Tuhan yang menciptakan si jahat itu maksudnya si iblis, karena iblis itu tidak diciptakan dalam keadaan jahat. Iblis itu saja yang melanggar gitu loh. Ya, dia dulu adalah, kalau dalam teologi Kristen, iblis Betul. itu adalah Yes. ya, adalah Lucifer, seorang malaikat pembawa puji-pujian. Panglima. Dia dari golongan malaikat. Oke, kakak saya lanjutkan Betul. dulu. Kakak tak usah potong, nanti kakak sebentar. Iya. Jadi dia Silakan, adalah silakan. ciptaan Tuhan dan tidak luput dari pengawasan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada rencana si iblis, si jahat ini yang tidak diketahui Tuhan, maka Tuhan itu tidak maha tahu. Dan itu sangat tidak mungkin kalau Tuhan terpaham dengan, mengerti dengan rencananya si jahat ini. Dia pasti tahu. Begitu, kakak. Iya, kalau kita baca Makanya dia bukunya. bilang, Iya. itu secara teologis ya, Alkitab. secara teologis Kristen yang saya tahu, itu yang Iya. saya tahu. Ini maaf kakak. Oke, Sama- lanjut kakak. Iya, iya. Punya kalau kita punya kitab Taurat keseluruhan di sana dikatakan bahwa Lucifer ingin sama dengan Tuhan, makanya dia melanggar perintah dari Tuhan itu. Di sini yang membuat, kan Tuhan tidak tahu juga untuk Lucifer untuk melanggar, tapi Lucifer dia keluar dari kumpulan Tuhan, dia mau bikin satu satu grup bahwa dia yang Tuhan mengalahkan Tuhan, yang ini kan artinya kita bisa tahu bahwa Lucifer ini dia sudah keluar dari Tuhan, dia di luar dari Tuhan, begitu jauh dari Tuhan. Jadi wajar saja kalau Tuhan tidak tahu Lucifer punya rencana. Walaupun kalau kita baca di kitab-kitab berikut di mana Lucifer dari dibuang ke dalam bumi. Iya, Dan ini Jack, kita baca lagi nanti Lucifer Jack. kembali lagi dengan Jack, dengerin Jack. Maksudnya Bang Filipus itu, Jack itu supaya tahu, kalaupun Iya. nanti ada yang bertanya apakah Tuhan nggak tahu, itu jangan bilang nggak tahu, karena Tuhan maha tahu. Karena gini, manusia diciptakan untuk apa? Itu kita harus bisa memahami dari kitab suci yang kita baca. Nah, ini kan baru penciptaan nih, kita yang bahas tuh penciptaan. Sebetulnya bukan hanya di penciptaan aja Tuhan mengetahui semuanya. Bahkan di Alkitab ini tuh berbicara sampai pada akhir zaman ya, akhir kesudahan manusia ini kan ada gitu yang disebut dengan akhir zaman, ke dunia baru, bagaimana manusia itu mendapatkan kehidupan baru ataupun hukuman gitu kan, itu juga ada semua di sana. Nah, tetapi bagaimana kita mengerti dari ini, kenapa sih ada kejadian seperti ini, itu kan yang harus kita mengerti. Maksudnya makanya tadi udah diperingatkan juga sih sama Uni, ya masa sih Tuhan tidak maha tahu, kan itu kayaknya lucu. Tapi ada satu yang aku iniin ya, kalau misalkan dibilang berdosa atau tidak berdosa, sebetulnya kalau dibilang itulah, makanya manusia itu harus taat itu supaya manusia itu tahu siapa Tuhannya dan siapa yang harus dia dengar gitu. Nah, artinya rencana itu yang namanya kreator. Tuhan itu kan kreator gitu. Jadi dia yang menciptakan semuanya gitu. Artinya dia yang berhak untuk menentukan apa yang akan dia lakukan di awal dan sampai akhirnya nanti kesudahan bumi ini teh seperti apa gitu. Itu sudah Tuhan yang menentukan. Nah, artinya kita sebagai manusia bisa nggak sih memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan daripada apa yang disampaikan di kitab suci ini secara keseluruhan gitu. Nah, sekarang kan kita masih membahas permulaan penciptaan. Nah, terus kenapa ada dosa? Kenapa sampai ada yang namanya penghukuman juga sama Tuhan karena manusia berdosa gitu kan? Padahal bukankah si iblis atau si ular ini pun waktu itu kan Tuhan tahu gitu, dia ada di situ gitu, si iblis itu ditaruh di situ gitu dan dibiarkan gitu kan berbicara dengan si Hawa, dan juga si Hawa akhirnya ini loh dikasih tahu gitu bahwa kamu akan sama seperti Tuhan, dan si iblis tahu dia kalau makan buah itu seperti itu, dan Tuhan pun menyatakan bahwa sekarang manusia ini sudah sama seperti kita, mereka tahu yang benar dan yang buruk gitu. Nah, artinya bagaimana kita mengetahui ini tuh sebagai tuntunan, namanya kitab suci itu sebagai tuntunan gitu kan, supaya kita mengerti apa sih rencana Tuhan, apa sih yang terjadi di awal, apa sih sampai yang akan terjadi di akhir. Itu adalah sebagai informasi ya yang memberitahukan kita. Nah, itulah pentingnya kita membaca Alkitab supaya kita tahu tujuan dan maksud daripada Allah itu apa gitu. Ya, intinya yang saya soroti Putri Sion itu hanyalah bagian di mana Kakak Jack ini mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui. Padahal Kakak Jack bisa buka di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, di mana Tuhan di situ dinyatakan maha tahu dan dia mengetahui segalanya. Artinya segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak mungkin dia tidak tahu tentang rencana iblis, apa yang dikatakan iblis, bahkan di dalam hati iblis pun Tuhan pasti sudah tahu. Makanya Tuhan tidak bisa dibohongi oleh iblis gitu loh. Iya, halo. Sampai kapan? Sampai kiamat pun
Tuhan tak akan pernah mampu mengalahkan iblis. Karena apa yang direncanakan iblis itu sudah dibaca, didengar, dilihat oleh Tuhan itu sendiri. Jadi pernyataan ketika ada Tuhan yang tidak maha tahu itu sangat keliru. Itu aja Kakak Jack. Kakak Iya. Jack terdengar bagus, Betul. walau merah Jadi, terdengar bagus. bicara tadi tentang Tuhan tidak tahu itu, di sini ada dua. Bayangkan Om. Oh iya. Maksudnya di sini ada dua pribadi yang berbeda. Maksudnya di sini pribadi dari Tuhan dengan pribadi dari iblis atau si pembuat dosa di sini. Yang saya maksud di sini memang tadi Abang sempat sampaikan itu bahwa Tuhan tahu segalanya, betul. Yang Tuhan tahu itu Tuhan punya rencana semua, Tuhan tahu semua itu. Cuma mungkin Tuhan mau campur tangan dengan iblis punya rencana. Di mana Tuhan bisa. Nah itu baru Bisa- tepat. iya, Tuhan bisa pasti tahu, menyelesaikan. cuma Tuhan tidak Iya. mau campur tangan. Iya, di mana Tuhan betul. Jadi Begitu. di mana Tuhan Itu punya baru tepat cara Kakak. untuk Tapi kalau menyelesaikan Tuhan tidak tahu masalah-masalah yang tidak boleh. Tuhan tidak boleh tidak. iya. Maksudnya tadi kan akan bicara, tadi kan terbaca di punya penjelasan tadi itu ada dua pribadi. Jadi yang tadi Abang bilang itu betul. Bahwa Tuhan itu maha tahu, betul. Tuhan maha tahu. Yang Tuhan tahu itu Tuhan punya rencana semua. Rancangan Tuhan tahu pasti. Cuma mungkin Tuhan tahu rancangan dari iblis. Karena kita semua tahu bahwa iblis punya rancangan itu untuk membinasakan manusia. Tetapi Tuhan punya rancangan untuk menyelamatkan manusia. Itu yang Nah kita baca. itu Kenapa ralat Adam bisa berdosa? Iya. lagi Kakak. Ya. Dan Tidak mungkin Tuhan, kakak laki-laki bilang, Tuhan tidak mungkin mengetahui rencana iblis. Tidak, Tuhan dia tahu bahwa Mazmur 139 1 sampai 6 sampai 1 sampai 7 bahkan Mazmur 147 ayat 5 jelas kan Tuhan maha tahu. Dia tahu dengan apa yang direncanakan oleh iblis, yaitu penghancuran atau menarik simpatisan sebanyak-banyaknya untuk menjadi penghuni neraka. Rancangan kebinasaan itulah ya rancangan yang dimiliki oleh iblis. Tuhan tidak mungkin tidak tahu. Jadi yang perlu kakak kasih keluar adalah ketika Tuhan itu dikatakan tidak mengetahui. Tuhan maha tahu. Itu aja. Itu harus menjadi prinsip ketika beriman bahwa Tuhan itu maha iya, tahu. memang tadi pembicaraan saya situ cuma saya bicara agak panjang, cuma hanya untuk menjelaskan hanya singkat itu saja Om semuanya itu. Jadi tidak mungkin Tuhan tidak maha tahu. Itu aja. Yang lain Iya, itu betul. ya namanya doktrin keyakinan setiap agama atau golongan itu kan kembali lagi tahu ke Siap. kita masing-masing. Cuma ketika kita memahami itu konsep yang betul, Tuhan, itu yang betul. ada Tuhan yang tidak maha tahu. Nah, itu keliru lagi. Itu keliru lagi. Nanti orang ketawa ada Tuhan yang tidak maha tahu. Kuak, 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 kuak. Ya kan? Ini Tuhan apa wayang atau ini Tuhan apa makhluk apa ciptaan Iya. atau apa kan? Dia jadi bingung lagi orang-orang. Itu ya. Saya kira begitu Kakak. Jadi kalau topik kita baca Adam berdosa. Jadi kalau tadi kita baca terusnya di situ dikatakan sebenarnya akibat dari dosa sebenarnya adalah kematian, tetapi karena Allah menggantikan anaknya untuk menggantikan dosa yang tadi itu, sehingga nanti dalam perjanjian baru di sana ada kelahiran Yesus, itu membuktikan bahwa dosa dari manusia itu telah diselamatkan dengan kematian Yesus begitu. Jadi ini semua bicara tentang nubuat saja. Jadi mungkin Allah punya rencana buat manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu dengan nubuat ini. Adam berdosa. Oke, sudah kan Jack? Nah, jadi Jack, kalau Jack berargumentasi dan berasumsi berpikir juga bahwa Tuhan itu atau Itu Allah bukan berasumsi, Om. Itu semua dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 3 sampai pasal 3 dari ayat 7 sampai 5. Iya. Itu bukan asumsi, itu memang ada dalam Alkitab. Seandainya memang itu benar, ketika pembuat kejahatan di bumi, ketika manusia itu berbuat dosa yang rupanya maut seperti yang Jack katakan, tidaklah mungkin Tuhan itu mengutus Musa, mengutus Yesus Salam. untuk dalam perencanaannya. Karena gini saudaraku, kejahatan itu Iya, berasal lanjut. dari iblis
dan Tuhan itu membiarkan dia untuk melaksanakan tugasnya. Seperti Matius 16 ayat 23, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Otomatis Yesus sudah mengetahui apa yang dipikirkan oleh iblis, makanya dia berasumsi bahwa kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya, tetapi yang kau pikirkan adalah apa yang dipikirkan manusia. Membuktikan bahwa Allah itu adalah maha mengetahui. Dia mengetahui rencana-rencana iblis, tetapi dia tidak ambil bagian untuk mendukung rencana iblis, tetapi sebagai ujian bagi manusia. Jadi saudaraku, argumentasi Anda menurut Alkitab itu tidak bisa diterima, Bang. Begitulah dia. Iya, silakan. Itu menurut abang. Ini bukan menurut saya, ini menurut Alkitab. Saya baca Matius. Bukan menurut saya. Om, sabar. Kalau baca jangan lari-lari dari pembacaan. Kalau kejadian saja. Enggak bisa seperti itu. Karena gini saudaraku, sabar. Anda hanya memakai satu perikop. Anda hanya memakai satu perikop. Ya, kalau Anda hanya memakai satu perikop, marilah kita pakai Ulangan 18 ayat 18. Itu satu perikop aja. Berani enggak? Jangan pakai alat perikop yang lain. Berani enggak? Pakai satu perikop, satu nas, satu kan bicara tentang satu. Adam. Bicara tentang Adam dan dosa toh. Jadi itu bicara iya, justru itu Anda memakai satu perikop, sementara Yesus menerangkan bahwa Bapaknya mengetahui segala kejahatan. Gitu. Bagaimana Anda bisa membantah itu? Yesus yang berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Maaf abang. Yang saya baca tetap dalam apa topik pembahasan kita, Adam berdosa, itu yang. Iya, jadi itu saja sih. Sabar abang ya. Kita harus. Ya, silakan. Kejadian 3 ayat 15 tadi dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Itu maksudnya dari maksudnya dari akhir dari kalimat yang ini saya sampaikan. Jadi itu bicara tentang, kalau teologi bilang ini bahasa teologi ini Provo Evangelium atau Injil pertama di Taman Eden, begitu. Terus esensinya apa? Esensinya kalau kita lihat dalam kitab Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, "Dan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, 'Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.'" Ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian tadi. Halo abang, izin. Ya, silakan Kakak cek. Iya. Jadi ini yang menarik dari Nubuat ini, tadi abang bilang dalam kitab Mazmur, kalau menurut keyakinan kami kitab Mazmur itu adalah kitab Ibrani, kitab orang-orang Israel. Namun kalau kita melihat dalam catatan di sana, dalam Mazmur 22 ayat 16 sampai 18, Daud mengucapkan, "Dan tidak pernah ada yang dituliskan itu tidak terjadi pada diri." Mana Daud berkata dalam catatan dalam Mazmur 22 ayat 16 sampai 18 bahwa tangan dan kakinya dilubangi, tulang-tulangnya dapat dihitung, bahkan dia menjadi tontonan banyak orang. Nah, itu bicara tentang nubuat kelahiran Yesus. Padahal Daud dengan Yesus ini jauh sekali. Yesus 1000 tahun, kemudian berapa? Iya. Melebar. Kalau kita mau nanti bahas ke sana panjang lagi. Nanti saya juga bisa bilang penebusan dosa untuk siapa, nanti panjang lagi. Topiknya. Iya, tapi nanti melebar karena kalau larinya ke penebusan, nanti kan kita tanya yang ditebus dosa yang mana. Nah, abang nanti beda lagi jawabannya. Itu bicara tentang nubuat. Betul, itu nubuat, betul. Iya, oke, balik lagi ke topik awalnya, sama Bang Filipus. Abang. Iya, maksudnya tadi saya mau ralat saja kalau temanya tadi tuh, bagaimana kalau temanya kita bikin mengapa Adam berdosa, begitu boleh? Kalau ini yang menentukan dari si hostnya, iya. Saya sebenarnya ada mau nanya dikit sama abang gini ya. Jadi kalau soal perintah jangan makan buah itu, kalau dalam kitab abang itu hanya diperintahkan kepada Adam sebenarnya. Beda dengan di Al-Quran. Di Al-Quran diperintahkan kepada Adam dan Hawa. Kenapa saya bisa bilang begitu? Coba abang lihat di Kejadian 2.
Kejadian 2 itu ayat 2 ayat 17-nya itu larangannya kepada Adam di ayat 17. Jadi yang pegang moderator ya Uni Uni lagi Iya, iya, ya, oke, saya sambil jalan. Kenapa? Abu Nawas ada yang mau naik katanya Uni. Ya, lanjut tadi yang saya omongin ya. Larangannya itu di ayat 17 ya Bang ya. Kejadian 2 ayat 17. Itu larangannya untuk jangan makan buah itu. Nah, itu si Hawanya belum diciptakan, Kejadian Bang. 2 ayat 17. Ya, itu Hawanya belum diciptakan. Jadi perintah itu hanya kepada Adam. Oke, bisa dipahamin ya di sini ya. Coba silakan dibuka, kalau nggak percaya dibaca aja. Diciptakannya itu baru di ayat 22-nya. Betul. Ya, nah kalau di kita di Islam itu perintahnya kepada dua-duanya. Iya, lanjut. Nah, oke. Nah, jadi kalau tapi di sini yang di abang ini yang disalahkan si wanitanya. Tadi Uni sudah bilang tuh di Timotius 2 ayat 14. Di ayat 14-nya tuh 1 Timotius 2 ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah, ini disalahkan perempuannya. Kalau di ajarannya abang nih, yang berdosa bukan Adam, tapi wanitanya. Ya, beda kan di kita ini. Saya kasih penjelasan sedikit perbedaannya antara kita sama abang nih. Bisa dipahamin, Bang? Sedikit, Abang. Ya, silakan. Bisa. Iya. Betul yang tadi Abang bilang itu memang betul. Tapi di sini kalau kita lihat dalam pembacaan yang tadi, di sana Allah tidak menyalahkan hanya wanita saja, tapi wanita, pria, kemudian si iblis juga. Karena kalau kita baca seluruh kitab itu, di sana dikatakan bahwa wanita punya, aku akan memberikan engkau dengan susah payah engkau. Itu berarti Tuhan tidak menyalahkan hanya wanita, kemudian laki-laki juga demikian, kemudian ular juga engkau akan merayap dengan dadamu dan debu tanah akan jadi makananmu. Itu berarti karena Tuhan tidak menyalahkan wanita saja, tetapi seluruh ciptaannya. Begitu, mungkin itu yang harus sampaikan. Terima kasih. Bang Apo, izin bicara Bang Apo. Tadi yang Bang Apo sampaikan itu betul, bahwa yang melarang itu sampaikan kepada Adam ya, karena kan Adam ciptaan yang pertama. Lalu diciptakanlah wanita yaitu Hawa. Nah, perihal perintah itu sampai atau tidak, abang harus baca selanjutnya. Di situ Hawa sebelum melakukan apa yang dikatakan ular itu, Hawa sudah berkata bahwa dia tahu pohon yang di tengah-tengah ini. Jadi abang tidak bisa bilang bahwa di situ perintah itu hanya untuk Adam dan Hawa tidak tahu. Abang baca selanjutnya. Jadi saya pikir begitu sih Bang. Jangan abang bilang bahwa Hawa tidak mendapat perintah itu. Itu jelas disebutkan Bang di dalam Kejadian 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Jadi artinya pesan yang disampaikan kepada Adam itu sudah sampai kepada si Hawa. Dari mana Hawa tahu Bang? Nah, itu tidak diceritakan dari mana Hawa tahu ya. Tetapi di sini pesan itu sudah disampaikan Bang. Tersampaikan, sorry. Gitu kira-kira Bang Apolkait, silakan. Iya, maksud saya perintahnya ini pertama ke Adam. Kalau ya, tadi kan abang bilang kan menarasikan bahwa hanya Adam. Kalau abang tadi monitoring kepada Al-Quran bahwa abang bilang Bu Nawas ini Islam atau Kristen? Saya Kristen, Kristen. Oh, iya. Oke, lanjut. Oke, Uni. Oke. Ini tadi yang saya bilang perintahnya itu pertama memang ke Adam karena si Hawa belum diciptakan. Perkara Hawa tahu dari mana ini tidak dijelaskan di dalam kitab kalian ya. Tetapi dosanya ini ditimpakan kepada Hawa. Tadi yang sudah saya bilang, Adam tidak lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Di 1 Timotius 2 ayat 14. Ini tulisan Paulus, ya, 1 Timotius 2:14. Apakah artinya ini Paulus bisa membuat statement sendiri? Tidak sesuai dengan yang tadi Bang Jack bilangin. Kalau Bang Jack bilang kan semuanya kena tuh sesuai di Kejadian 3, kena imbasnya. Nah, tapi kalau di 1 Timotius ini yang dibilangnya hanya si Hawa yang disebabkannya. Itu. Ini yang tadi saya bawa. Oke, lanjut, silakan tanggapi. Silakan Bang Abu Nawas kalau mau tanggapannya, silakan. Iya Bang, jadi memang
kejadian pelanggaran dari apa yang disampaikan kepada Adam dan diketahui oleh Hawa ini berbuah terhadap peringatan hukuman dari Allah, yaitu bahwa si wanita ini akan menderita pada saat melahirkan, dan juga karena pelanggaran ini maka terkutuklah tanah. Artinya tanah itu kan tempat di mana manusia itu berada, Adam dan Hawa ini, Bang. Jadi bukan tadi saya nunggu di bawah, maksudnya tadi saya memperhatikan juga di bawah dinarasikan bahwa ada perempuan yang juga sekarang bekerja keras dan lain sebagainya gitu kan. Tapi bukanlah persoalan yang dikatakan susah bekerja keras itu bukan perempuan dan bukan laki-laki saja, tetapi karena tanah itu terkutuk sehingga tidak bisa menghasilkan dengan sendirinya, maka manusia itu harus mengusahakannya. Gitu Bang, kira-kira Bang. Jadi seharusnya yang tanah itu ibaratnya kalau kata Kus Plus itu lempar kayu aja bisa tumbuh, ya kan, kolam susu dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menggambarkan seperti itulah. Namun karena pelanggaran yang dilakukan, maka hal itu tidak bisa terjadi lagi, sehingga haruslah diusahakan oleh si manusia itu, gitu Bang. Jadi yang dikutuk ular, terus manusia sama tanahnya ya, semua dikutuk gitu. Iya gitu, betul, sesuai betul yang Abang bilang, sesuai dengan apa yang tertuang dalam firman ini, Bang. Jadi karena satu kesalahan yang kena tuh semua tuh, sampai kata tadi Uni Rifa sempat bawa tuh, katanya ularnya kan dirasuki iblis, harusnya kan yang disalahkan iblisnya, kenapa yang disalahkan ularnya tadi? Nah, kan seperti itu. Ini kan nggak ada di kejadian. Sebentar. Di kejadian 3 ini kan nggak ada narasi kata-kata Lucifer, nggak ada narasi kata-kata iblis, tapi adanya ular. Itu. Ini yang tadi sempat ditanyakan sama Uni Rifa. Silakan lanjut. Ya, memang tidak ada kata-kata narasi di situ dijelaskan iblis, Lucifer merasuki ular dan sebagainya, tidak ada, Bang. Jadi memang karena ular itu diciptakan adalah makhluk yang paling cerdik. Nah, di situ ular itu berkata kepada perempuan itu kan, tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Gitu. Nah, sedangkan di situ kita bisa lihat Bang bahwa ular ini melambangkan si jahat itu. Jadi artinya apa yang dikatakan ular ini pun hanyalah tipuan. Artinya dikatakan di situ bahwa tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Padahal bukan semua pohon yang dalam taman itu yang jangan dimakan. Tetapi Allah itu berfirman, hanya pohon yang ada di tengah itu saja yang bisa dimakan. Nah, inilah bukti bahwa ular itu cerdik, tetapi dia tidak tahu segalanya. Dia memutarbalikkan fakta, gitu. Dan lalu di situ kan Hawa mengklarifikasi bahwa bukan seluruh pohon, tetapi buah pohon dalam taman, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Nah, itulah perintah Allah, kan gitu Bang. Jadi ular ini ya memang karena dia cerdik, bukan berarti bahwa dia pinter gitu. Ya kan, karena cerdik menghasut ya dia mendapat hukuman, yaitu ya tadi dikatakan di bawah bahwa dia melata dengan perutnya dan sebagainya. Itu adalah simbol di mana ular ini akan menjadi musuh atau bukan menjadi musuh ya, karena tidak ada yang standing dengan Allah tentunya, tapi dia yang akan menjadi penghuni atau penghujat di akhir zaman nanti, kan gitu. Kira-kira begitu Bang penjelasan saya. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Ya, jadi berawal dari tetap dari kejadian 3, di mana dikatakan bahwa inilah awal dari manusia melanggar atau manusia tidak mentaati apa yang diberikan oleh Allah, diperintahkan ya. Lalu akibat dari ketidaktaatan itu ada keluar kutuk ya, tadi yang dikatakan itu ya, bahwa Allah mengkutuk perempuan ya kan, bahwa perempuan itu nanti akan susah. Lalu mengkutuk juga tanah, dalam arti di sini adalah bumi yang dia injak, sehingga manusia Adam itu harus berusaha dengan tenaga, dengan usahanya, maka dikatakan terkutuklah bumi itu, artinya mereka tidak punya lagi kehidupan kekal seperti halnya
yang mereka dapatkan di awal penciptaan mereka, yaitu di Taman Eden. Sehingga keturunannya pun akan berusaha keras. Kutuk itu terus berjalan di keturunannya, di Kain, di Habel, terus sampai kepada manusia-manusia di zaman sekarang. Karena kutuk itu belum dipatahkan. Artinya kalau yang namanya pencipta, namanya Allah, ya kalau bukan karena dia yang membatalkan kutuknya, ya tentu tidak ada apapun yang bisa membatalkan kutukan tersebut. Kira-kira begitu. Nah, kutuk inilah yang merupakan cikal bakal dari kematian manusia kekal, yaitu yang dikatakan di dalam kitabnya Paulus, upah dosa adalah maut. Kira-kira itu aja. Sudah 2 menit waktu saya, silakan. Iya, yang mau saya tambahkan ini tadi sesuai dengan tema Adam berdosa. Ini menurut kami orang Kristen ini identik sekali dengan dosa warisan. Jadi tadi kalau bicara tentang konteksnya sudah jauh dari pembicaraan kita, itu tidak benar. Tapi kalau bicara tentang berdosa, Adam berdosa, berarti dosa warisan juga ada dalam pembicaraan ini. Ini yang mau saya tambahkan dari Apokrifa. Begitu, terima kasih. Lanjut yang lain. Oke, saya sudah sampai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Siapa yang menanggapi? Silakan Akina. Ya, saya tanggapi Bang Jack. Bagaimana dengan Yeskiel 18:20 yang sudah hampir setengah jam saya pajang? Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak. Coba iya enggak. Tema tetap di situ aja, sebab di sini kan bisa dibaca juga. Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang pasti akan tertanggung atasnya. Yeskiel 18 nomor 20. Nah, di sini kalau Adam berdosa berarti anaknya tidak akan turut berdosa. Kalau kita ambil ini ayat ini. Dan kalau anaknya Adam, Kain misalnya membunuh Habel, berdosa, Adam tidak akan turut menanggungnya. Bagaimana hal dosa waris bisa dinarasikan sebagai sebuah pemahaman ketika sudah ada ayat seperti ini? Bagaimana dengan ayat ini? Apakah ini firman Tuhan atau tambahan orang atau gimana ini? Bang Jack atau Abu Nawas, Trision mungkin bisa menjawab. Ya, kalau jadi firman Tuhan atau sisipan? Ya, kalau dari ayat itu artinya gini, pada saat manusia tahu bahwa dia ada, contohnya dosa keturunan itu seperti gini. Contohnya ada orang tua yang memang dulu itu sifatnya mudah marahkah, pembencikah, pencurikah, pembunuhkah, atau suka apa ya istilahnya, mungkin bisa istilahnya apalagi ya, saya susah bilang kalau menikah berkali-kali itu termasuk dosa atau tidak, saya nggak tahu juga ya. Jadi pada saat nanti di suatu saat itu sifat seperti itu tuh akan ada di keturunannya. Tetapi pada saat keturunannya itu dia bisa mengendalikan diri dan dia tidak melakukan dosa yang sama, dia akan menghentikan itu gitu. Jadi dosa keturunan itu tidak akan tertimpakan kepada dia gitu. Tetapi dia akan selamat dengan dia bisa mengendalikan dirinya. Oke, bagaimana jika itu diimplementasikan kepada pembicaraan kita? Adam berdosa. Adam berbuat dosa, Hawa berbuat dosa dengan melanggar ketentuan Allah, yaitu dengan cara memakan buah yang dilarang, yaitu buah pengetahuan baik dan buruk. Ya kan? Anak-anaknya apakah melakukan hal yang sama? Tidak. Ya kan? Baik, sabar. Bang Filipus, saya dulu. Saya sampaikan ya, Sabar, terkait dengan Bang Abu Nawas sebentar ya. Bang Filipus belum selesai. Nanti gantian. Lanjut Bang Filipus. Supaya Oke. Makasih moderator. Jadi anak-anak Adam kan juga tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa gitu. Kain melakukan dosa, tapi dosa yang lain, bukan dosa yang sama seperti yang dikatakan oleh Putri Sion tadi. Berarti batal dong di sini. Apakah begitu atau bisa disangka begitu? Silakan. Oke, baik Bang Filipus. Jadi gini Bang, ini adalah konteks yang berbeda kalau Abang mengangkat Yeskiel 18:20 dengan apa yang dikatakan di dalam Kejadian, ya. Jadi gini Bang, kalau dalam konteks Yeskiel ini Bang, orang yang berbuat dosa, artinya ada tindakan yang berbuat dosa, ada tindakan yang dilakukan seseorang. Yeskiel 18 ayat 20 ya. Oke. Ya, di situ dikatakan orang yang berbuat dosa itu harus mati.
anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Konteks dosa yang dimaksud dalam Yeskiel ini tentu berbeda dengan apa yang disampaikan dalam kejadian tadi, Bang. Ya, kalau dalam kejadian tadi itu adalah kutuk dari Allah kepada ular, kepada manusia yang namanya Hawa dan manusia yang namanya Adam. Nah, itulah yang dikatakan dosa kutuk. Jadi dosa kutuk itu sampai dengan zamannya Yeskiel ini tidak berubah, tidak dibatalkan. Nah, kira-kira begitu, Bang. Jadi ketika manusia itu melakukan kesalahan lagi, kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu, manusia berikutnya, bukan manusia Adam dan Hawa itu, maka itu adalah dosa dari perbuatan masing-masing orang secara khusus, sehingga dikatakan di dalam Yeskiel itu tidak ditanggung oleh orang lain. Itu benar. Dosa yang dilakukan bapak tidak ditanggung anak, tidak ditanggung ibu, tidak ditanggung anak, anak tidak ditanggung bapak. Itu adalah dosa perbuatan secara pribadi. Namun yang tadi dikatakan di dalam kejadian 3 itu adalah kutuk Allah kepada manusia, Bang. Gitu. Jadi berbeda konteksnya, Bang, karena sudah saya tegaskan di atas tadi bahwa tidak ada berarti ayat ini sebentar, Bang, berarti saya belum selesai, Bang Abu. Sebentar, jangan potong dulu, Bang. Saya belum selesai. Oh iya. Lanjut. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah, tidak ada yang bisa membatalkannya kecuali Allah itu sendirilah yang nanti memberikan solusi terhadap dosa yang dimaksud yang dia sebutkan dalam kejadian 3 ayat berapa tadi gitu. Di kejadian 3 itulah gitu kira-kira. Silakan, Bang. Berarti ya oke, makasih Bang Abu. Berarti ayat yang di Yeskiel 18:20 ini berarti ayat tebang pilih atau ayat situasional begitu, Bang? Tidak bersifat universal. Sudah, Bang? Saya jawab, Bang? Ya, silakan. Oke, ya tadi saya sudah menjelaskan, Bang, bahwa konteksnya di Yeskiel 18 dengan di kejadian itu beda jauh, Bang. Tadi saya sudah jelaskan bahwa perbuatan perorangan yang dilakukan mereka atas kesalahannya mereka, ya itulah menjadi tanggungan pribadi mereka. Gitu, Bang. Itu yang tadi dikatakan di dalam Yeskiel 18 ini. Namun, jika kita bicara mengenai kejadian 3 tadi, itu Allah sendiri yang mengatakannya, Bang. Mengutuk, Bang. Mengutuk. Jadi artinya apa yang diucapkan Allah, tidak ada manusia yang bisa mengubahnya. Kecuali Allah sendiri nanti akan memberikan itu, sehingga makanya kami percaya bahwa keselamatan, nanti kita bicaranya ke situ ya, keselamatan itu adalah kasih anugerah dari Allah, bukan karena perbuatan kami tidak bisa menyelamatkan diri kami, karena kami sudah dikutuk oleh Allah itu sendiri, maka Allah sendirilah yang membatal kutukannya tersebut. Gitu, Bang. Tapi wajib berbuat baik dong, Bang, iya kan? Oh iya, perbuatan baik adalah perbuatan oleh manusia itu sendiri. Namun maksudnya yang saya sampaikan mengenai kutuk yang tadi dikatakan, ini kan kita kan bicaranya kutuk, nih kan kenapa nanti ada keselamatan kan begitu kan? Nah itu adalah karena Allah memang sudah mengucapkan pada kejadian 3 bahwa manusia itu terkutuk. Dan kalau Allah yang sudah mengutuk, tidak ada manusia atau siapapun di dunia ini yang bisa melepaskan kutuk itu kecuali Dia sendiri atau Allah itu sendirilah. Kira-kira gitu, Bang. Gini. Itu konsepnya. Jadi maksudnya kutuk itu. Izin boleh tambahkan dulu. Ya. Silakan. Tambahkan dari Abu Nawas tadi. Iya, yang tadi betul sekali yang dikatakan oleh Abu Nawas itu. Pertama, yang dalam kejadian itu konteksnya sangat beda dengan apa yang tadi Bapak Filipus naikkan di tema yang sekarang ini. Ini kan tadi bicara tentang konteks Adam berbuat dosa. Nah, yang saya setuju di sini karena apa oleh Allah itu kutuk. Nah, untuk menebus kutuk itu hanya Allah sendiri yang bisa menebusnya, yaitu dengan karya penyelamatan Allah untuk menyelamatkan manusia lewat kasih dan anugerah dari Allah. Itu mungkin yang boleh saya tambahkan. Terima kasih. Silakan. Oke, saya kembalikan ke perkataan beberapa menit lalu ya. Bang Filipus sebentar, biar nggak terlalu jauh. Bang Filipus sebentar tentang kutuk itu. Ya, bahwa waktu dijelaskan di dalam Alkitab itu, waktu pertama itu yang disebut dengan kutuk itu kan penghukuman. Karena apa? Karena manusia tidak taat. Makanya artinya tidak, dosa itu pun adalah salah satu bentuk dari ketidaktaatan manusia. Nah, si kutuk itu adalah bentuk hukuman. Artinya ada hukuman yang memang harus terjadi. Salah satunya itu yang harus kita tahu bahwa
kamu akan bermusuh, kamu akan melakukan permusuhan antara kamu dan keturunannya dan keturunanmu. Nah, sampai nanti suatu saat si keturunannya akan meremukkan kepala si ular itu. Nah, itu kan sebetulnya seperti bentuk hukuman yang memang sudah difirmankan yang akan terjadi seperti itu gitu. Nah, yang disebut dengan kutuk keturunan artinya bahwa manusia pada waktu itu sudah diberikan hukuman dari bapa leluhur si Adam dan Hawa ini gitu kan. Karena ketidaktaatan itulah makanya disebut mereka berdosa alias tidak taat gitu kan. Nah, jadi sampai pada Yesus datang itu makanya sudah terjadi kan yang namanya si keturunan dari wanita ini sudah meremukkan kepala daripada si ular ini gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, apakah kita memahami itu sampai situ? Ya silakan dilanjut ya. Kalau menurut aku mah gitu sih, kita harus paham dulu kutuk dan dosa itu apa gitu. Saya tambahin sedikit sebelumnya balik ke Bang Filipus. Jadi, tolong dari pihak Kristiani ini memberikan penjelasan kepada kita. Yang dimaksudkan dengan dosa waris itu apa? Dosa seperti apa? Lalu yang ditanggung oleh manusia itu seperti apa? Tolong dijabarkan dulu definisinya supaya jelas dan tidak bias kemana-mana. Silakan. Wah, nggak jadi nih saya nanya seperti itu. Bang, apa kita apa ya? Sabar. Saya bercanda sedikit biar cair. Bang Apokripa ini apa kodamnya jalan sampai sini? Ya, itu saya tulis loh persis yang dibaca Bang Apokripa. Ini ya nggak jadi deh. Oke, lanjut. Ya, intermezzo saja. Lanjut teman Kristen. Ya, jadi kita ini ke definisi dulu apa penjelasannya. Kan kita nih Muslim, kita nggak boleh menafsirkan pemahaman dari umat Kristen. Jadi silakan kalian dari umat Kristen yang jelaskan kepada kita dosa waris itu apa dan diberikan kepada manusia itu seperti apa. Dan yang macam apa itu dulu jelasin dulu ke kita. Silakan. Oke, saya jelaskan atau mungkin Bang Jack atau Kak Putri mau jelaskan dulu supaya jangan saya terus. Silakan. Iya, jadi konteksnya waktu disebut dengan kutuk keturunan itu atau dosa keturunan itu jelas bahwa manusia pada waktu pertama tadinya itu tidak terpisah dengan Allah. Dia dibilang taat juga karena bisa kita bilang waktu itu dibilang taat dia belum tahu apa-apa gitu. Belum tahu yang namanya sebelum memakan buah pohon kebenaran itu, dia nggak tahu yang namanya yang mana yang baik dan mana yang jahat dia belum tahu waktu itu. Jadi kita bilang dia taat, bukan taat juga rasanya dia memang nggak tahu apa-apa. Nah, tetapi dia akhirnya ada yang namanya taat dan tidak taat itu setelah akhirnya Tuhan menempatkan si iblis itu ada di sana dan mereka ternyata lebih mendengar kepada si iblis, tidak taat kepada Tuhan. Disitulah dimulai manusia yang disebut dengan tidak taat. Nah, dengan adanya ketidaktaatan itu adalah yang namanya hukuman yang sudah ditentukan Tuhan. Hukumannya itu apa? Bentukannya yaitu adanya kutuk yang disebut dengan keturunanmu dan keturunannya baik terhadap Hawa dan juga terhadap si ular ini gitu. Nah, itulah yang disebut dengan awal muasal kutuk keturunan atau dosa keturunan gitu kalau diambil dari apa yang tertulis ya. Bentuknya karena ketidaktaatan. Nah, dosa-dosa berikutnya lagi apa? Waktu itu Adam dan Hawa tidak ada yang dibunuh sama mereka gitu. Saling membunuh pun tidak. Tetapi waktu itu ada anaknya Kain dan Habel. Disitulah awal adanya dosa iri hati. Di situ udah mulai muncul nih dosa baru namanya dosa membunuh gitu kan. Dan setelah itu dosa-dosa itu banyak bertambah lagi ya, dosa-dosa setelah banyaknya manusia. Gitu itu dijelaskan bagaimana manusia itu semakin banyak tetapi semakin banyak berbuat dosa. Makanya di zamannya Nabi Nuh semua manusia itu karena amarahnya Tuhan sampai diluluhlantahkan. Nah, itu yang disebut dengan kutuk dosa. Jadi dosa keturunan gitu sampai kepada nanti ada keturunan dengan keturunan itu akan terjadi seperti ini. Nah, itulah yang disebut dengan kutuk dosa gitu. Disebut dosa keturunan. Gitu ya. Jadi kalau udah mulai Ya, kalau yang sebentar satu lagi ya, kalau yang kayak tadi yang dituliskan di SGL itu ya artinya kalau memang si Adam tidak melakukan pembunuhan, ya si anaknya yang melakukan pembunuhan terhadap saudaranya ya nggak akan menanggung itu ya si anaknya gitu, si Adam tidak melakukan dosa itu gitu. Tetapi kalau waktu manusia pertama tidak taat, disitulah manusia lepas dari kemuliaan Allah, dikasih hukuman itu dari ketidaktaatan itu memang turun temurun gitu. Dibilangnya kan keturunan dan keturunan gitu. Oke. Tuhan tahu enggak kalau iblis kan Mbak Putri bilang tadi bahwa ketaatan itu baru muncul ketika taat dan tidak taat itu baru muncul ketika Allah menempatkan iblis itu ya di surga di Taman Eden begitu. Ya kan begitu yang saya Bang Filipus sebentar. Itu di mana Abang dalilnya mengatakan bahwa setan ditempatkan di dalam surga itu?
supaya jangan Taman salah Eden, saya ralatkan itu. Taman Eden, ya. Saya ralat kan surga, saya Taman Eden kan saya ralat itu Bang Abu. Kok masa dengar pasang telinganya biar asik, dialog kita asik gitu. Ya, sekarang kalau di Taman Eden di mana tuh Bang? Saya nggak tahu lah, kan itu kitabmu. Ku tanya sama kau. Di mana? Anda jangan bertanya sesuatu yang tidak saya katakan. Bukan iblis Gitu loh, tempat ya. di Taman Eden di mana Bang? Dalilnya. Lah, saya tidak mengatakan apapun tentang itu, Bang. Abang jangan pancing sesuatu yang membuat membara, Bang. Saya sopan loh dari tadi. Benar, Bang. Benar, Bang. Abang nggak tahu aja siapa Filipus, Bang. Kalau debat, kalau saya nggak sebutkan atau saya sebutkan tapi saya ralat, abang maksa, Bang. Saya jadi nggak sopan lama-lama. Nah, ya udah. Makanya nggak usah maksa, Bang, kalau sama saya, Bang. Saya tidak mengatakan dia di surga itu Taman Eden di surga atau di neraka pun sekalipun saya nggak mengatakan. Oke, lanjut ya. Saya sedang menanggapi Putri, oke? Biar kita dua arah gitu loh, jangan ngeroyok di sini. Kita Islam nggak ada yang ngeroyok dari tadi. Nggak ada yang Oke, iya 3 lawan 1 loh dari tadi. Enggak kok, yang Bang Abu Putri juga. Oke, saya kan menanggapi Putri, Bang Abu, iya kan? Kan saya sebut Mbak Putri, bukan Mbak Abu. Kan naikkan data yang tidak benar, itu yang kami keroyok. Saya bertanya, bukan data tidak benar, Bang Jack. Saya bertanya, yang nama, ya bagus kalau Anda tugasnya meluruskan. Pada, oke? Kalau data saya salah, tugas Anda meluruskan, tugas Anda menginjili saya, oke? Jangan mengatakan salah dong, Bang Jack. Nggak sopan itu artinya kan? Saya tidak bilang salah. Oke. Ya, data itu kalaupun nggak benar atau pertanyaan saya ini kurang masuk, kalian petugas pelurus begitu, kan asik begitu. Kalau saya meluruskan, saya boleh menyela Anda atau tidak? Putri Sion. Belakangan aja. Biarkan dulu bernarasi. Oke, saya standby aja dulu dah. Ya, lanjut aja Bang. Bang Filipus lanjutin aja nggak apa-apa. Terus sebentar saya sapa dulu ada Kang Chan. Assalamualaikum Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Chan mau masuk atau mau nunggu dulu? Nunggu aja nggak apa-apa, santai. Oh ya udah, berarti gini aja lanjutannya dari Putri Sion, tanggapannya dari Bang Filipus kepada Putri Sion. Silakan dilanjutin aja nggak apa-apa Bang. Yang lain jangan dipotong dulu, biarkan dia selesai. Kalau mau diluruskan silakan setelah Bang Filipus selesai. Silakan Bang Filipus lanjutin lagi yang tadi. Oke, yang mau saya tanggapi adalah Putri Sion mengatakan bahwa di perkataan tadi bahwa soal taat tidak taat itu muncul setelah iblis itu ditempatkan atau ditaruh di situ di Taman Eden itu kan. Entahlah Taman Eden itu kemana, saya nggak sebutkan di mana dia. Yang pasti di Taman Eden bersama-sama dengan mereka lalu menggodanya lah. Disitulah mereka lebih taat kepada perkataan iblis dan mereka lebih cenderung kepada bujuk rayunya si ular itu kan begitu. Sementara kan setahu saya di ayat-ayat sebelumnya bahwa ditempatkannya mereka di situ jauh sebelum ada iblis datang, ya kan? Sudah ada perintah itu. Semua yang ada di taman di tempat ini semua kamu boleh makan, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Janganlah engkau memakannya, sebab pada hari engkau memakannya, kamu akan mati. Artinya perintah itu sudah ada. Dan kalau Adam tidak tahu apa-apa, itu kan sudah dikasih tahu sama Tuhan. Kan begitu Mbak Putri? Kok nanti ada iblis di situ baru kemudian ada. Itu kan betul. Itu betul. Coba dijelaskan Mbak Putri. Silakan. Apa yang mau dijelaskan? Yang saya tanggapi tadi Mbak, yang mana kok iblis Adam baru tahu tentang hal yang ketaatan atau ketidaktaatan itu setelah ada iblis. Bukankah perintah itu sudah ada? Berarti dia tidak taat kepada Allah itu dari awal kan begitu. Artinya dia sudah tahu itu perintah Allah kan sebelum menempatkan mereka di situ. Perintah Allah sudah jelas, jangan dekati buah ini. Silakanlah semua kamu boleh makan, malang melintang di situ makan sepuasnya, tapi nggak boleh dekat ini. Kan artinya mereka sudah tahu itu, bukan tidak tahu apa-apa lagi gitu. Mereka sudah tahu dari awal. Kalau dibilang dia tahu bahwa dia itu taat atau tidak taat, itu pun sebetulnya gini. Dia waktu itu setelah memakan buah itu, ternyata dia barulah tahu bahwa mereka itu telanjang. Itu aja mereka nggak tahu waktu awalnya sebelum memakan buah pohon itu. Dan pada waktu si iblis pun mengatakan bahwa
kamu makan aja sebaiknya. Sebetulnya Allah mengetahui kok, karena waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah dan kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu kata si iblis. Nah, mereka pun tidak tahu bahwa ternyata si ular ini tuh siapa gitu. Apakah dia memang benar memberitahukan tentang oh ini ternyata boleh gitu. Nah, bisa dibilang gini, manusia pada waktu itu bisa dikatakan ya memang dia nggak tahu bahwa menuruti itu adalah sesuatu yang benar atau tidak mengikuti, tidak taat kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang jahat gitu kan. Itu mereka nggak tahu, karena setelah mereka memakannya lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Disitulah baru mereka tahu gitu kan, mana yang baik dan mana yang benar. Itu kan firmannya seperti itu. Nah, artinya awal-awal mulanya kan manusia ini seperti polos banget gitu, polos banget kayak kalau kita bilang dia ciptaan gitu, betul-betul yang tadinya belum kalau bisa dibilang apa ya, kalau HP baru gitu ya, HP baru tuh belum ada aplikasi apa-apa gitu ditambahin di situ gitu. Gitu ya. Oke. Iya, Ya. dari Oke, selesai saya dengan Putri Sion ya. Silakan Bang Jack kalau mau ditambah. Yang lain. Ya, silakan. Saya mau tambahkan ini apa yang tadi dipaparkan oleh Putri Sion ini sebenarnya untuk meluruskan pertanyaan dari Apokrifa tentang apa itu dosa waris. Itu yang mungkin mau tambahkan untuk Filipus supaya Filipus boleh tahu. Ini yang tadi Putri Sion katakan ini hanya untuk meluruskan apa yang ditanyakan oleh Apokrifa tentang apa itu dosa warisan. Terus ada berapa pertanyaan lagi? Itu yang mungkin saya harus tambahkan, saya ulangi lagi. Silakan lanjut lah. Untuk apa yang pertanyaan lanjutan tadi dari Apokrifa tentang dosa waris itu? Dosa waris yang dimaksud dengan dosa waris itu dosa yang diturunkan mulai dari Adam. Artinya kalau Adam sudah berdosa di Taman Eden, artinya keturunan Adam sampai dengan sekarang manusia ini semua sudah berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia itu tadi kita sudah jelaskan berapa kali, itu hanya kemurahan dari Tuhan saja. Jadi kalau belum ada orang yang mengenal Tuhan, yaitu Yesus yang kita percaya, kalau di luar dari itu maka dia akan tidak selamat. Kalau memang kita yang percaya maka kita akan selamat. Itu mungkin saya luruskan sedikit. Terima kasih, lanjut. Ya, Abu Nawas, mau tambahin lagi apa enggak? Tunggu lagi Kawan Mandi. Iya, memang itulah awal tadi kan abang bertanya bang Apokrit ya, sudah kami jelaskan, sudah Kak Putri jelaskan, juga ditambahkan oleh Bang Jack. Saya juga menekankan sekali lagi bahwa itulah bentuk awal dari kesalahan manusia, dan kesalahan itu merupakan ketidaktaatan dari manusia itu, dan itu adalah kutuk. Sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa bukan hal dosa-dosa seperti yang digambarkan dalam kitab-kitab lain. Ini adalah kutuk dari Allah, di mana kutuk itu tidak ada yang bisa mencabutnya. Yang saya garis bawahi itu adalah itu. Kutuk itu hanya diberikan oleh Allah, maka Allah sendirilah yang bisa mampu melepaskan itu. Kira-kira gitu. Silakan. Kang Chan, silakan mau masuk. Oke. Ini gini ya. Coba mungkin teman-teman juga ini. Kalau seandainya buku Roma pasal 5 itu kita eliminir gitu. Kita tutup dulu tuh Roma pasal 5 yang perihal dosa satu orang lalu turun menjadi semua orang berdosa gitu. Kira-kira teman-teman bisa memberikan dalil tidak bagaimana ada dosa asal atau dosa waris gitu? Silakan. Maksudnya ayat Alkitab yang menuliskan tentang dosa WARIS begitu. Iya. Contoh misalnya begini ya. Contoh di Mazmur dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kalau Roma itu kita tutup, bisa nggak teman-teman menjelaskan bahwa dosa ketika aku dikandung itu adalah dosa dari Adam? Kalau Roma 5 itu masih ada, dogma Roma itu masih masuk. Jadi saya ingin coba menunjukkan kepada teman-teman, mensimulasikan ya, kita simulasikan kira-kira Roma pasal 5 yang berbicara terkait ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi dosa. Roma 5 nomor 19 kalau tidak salah, dan nomor 12, nomor 9 dan nomor 12. Nah, seandainya Roma pasal 5 itu ditutup, kira-kira teman-teman apa supply informasi buat teman-teman terkait eksistensi dosa asal atau dosa waris bagi Kristen? Silakan. Nah, saya menjawab itu ya, Kang Chan ya. Jadi silakan. Kang Chan menyampaikan kalimat atau narasi seandainya itu sebenarnya saya mau tolak dulu di depan, karena
tidak mungkin kami meninggalkan dalil dari apa yang ada di dalam kitab suci itu sepotong-sepotong. Itulah yang tidak diperbolehkan. Namun untuk memperjelas itu, ya, saya coba untuk mendekatkan cara pandangnya aja ya. Tapi saya tidak akan setuju dengan narasi Kang Chan yang menganulir atau mentiadakan apa yang ada di dalam kitab Roma itu, karena itu bukan kaidahnya berbicara seperti itu kan, gitu. Tapi sudah saya jelaskan di situ tadi bahwa tanpa itu apakah bisa dimengerti? Ya tentu bisa, karena ini kutukan, Bang Chan. Ya, jadi kutukan, namanya kutukan itu di sini jelas kok. Kalau saya menutup kitab Perjanjian Baru, tidak membaca kitab Perjanjian Baru pun, kalau mendengar kata kutuk, maka kutuk ini tidak pernah disebutkan terlepaskan sampai dengan Yesus datang mematahkan kutuk, kan begitu? Gitu loh, Bang. Kalau narasi saya seperti itu ya, kalau terpaksa harus menjawab yang Abang dalilkan tadi untuk menghilangkan kitab Roma gitu. Tapi enggak. Ya, silakan ada yang lain enggak? Bagaimana cara teman-teman menegaskan supply prinsipalnya itu dapat dari mana tuh? Jika Roma nomor 5 itu kita tutup. Silakan. Itu Kang Chan tadi nggak ikut dari awal sih. Itu di Kejadian 3 Kang Chan bisa baca bahwa Allah itu mengutuk manusia namanya Adam, manusia namanya Hawa, dan ular. Itu dikutuk Kang Chan. Iya, nggak apa-apa, dikutuk silakan. Tapi kepada manusia satu orang, lihat konsepnya. Satu orang yang melakukan kesalahan, lalu semua orang dia berdosa. Roma pasal 5 yang senada dengan itu. Dia berdosa. Roma pasal 5. Boleh Bang saya tambahkan ya Kang Chan, izin. Silakan, boleh silakan. Izin Kang Chan. Boleh, silakan Bang, silakan. Tadi kalau silakan menjawabnya. Kalau tadi kita tutup kitab Roma, kita kembali pada topik dalam Kejadian 3 ayat 15. Allah berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini pembacaan saya baca ulang-ulang. Mungkin Abang Kang Chan yang agak lambat mungkin menyimak, tapi ini bicara bukan tentang Roma, ini masih di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan Roma itu adalah karya penyelamatan. Mungkin itu yang tambahkan buat Kang Chan supaya Kang Chan bisa memahami. Ya udah, itu berarti Tuhan yang mengadakan, bukan sesuatu yang diturunkan. Kalau permusuhan itu diadakan oleh Tuhan, ya Tuhan mengadakan, bukan berarti sesuatu yang diturunkan. Kalau Tuhan mengadakan, Dia yang mengadakan, dia logiknya ya, ini saya pakai logik nih. Kalau dia punya otoritas, punya kapasitas untuk mengadakan, dia punya kapasitas untuk mentiadakan, kan begitu. Tapi kalau dosa asal atau dosa waris, dia harus mengikuti semacam skenario. Nah, pertanyaan saya sekarang ya, teman-teman ya. Ini kan kita diskusi ilmiah ya. Seandainya Roma 5 ditutup, Kejadian 3 nomor 15 tidak menunjukkan apa-apa. Roma 5 ditutup, coba supply dalil apa yang bisa mensupport prinsip dari dosa waris? Silakan. Saya kira sih Kang Chan udah dikasih tahu ya, tapi saya nggak tahu Kang Chan bagaimana. Mana Bang? Di dalam Kejadian 3:15 itu Bang, bahwa kata kutukan itu Bang atas ketidaktaatan manusia, namanya kutuk. Kutuk itu berlaku untuk manusia itu sampai dengan dia punya keturunan Bang. Kalau manusia itu mempunyai keturunan. Nah, di sini dikatakan Bang, di sini dikatakan sudah bahwa memang kutukan itu memang sampai sekarang terus berjalan. Bang? Coba di mana tadi, di mana Abang? Ayatnya di mana? Kejadian 3 ayat 5, Kejadian 3 itu aja Bang, baca aja. Di mana coba? Kejadian 3 ayat 15 itu. Iya, mana ada di situ kutuk akan turun? Tidak ada. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan melakukan demikian. Mana ada di situ dosa asal? Itu keturunan Bang. Ada di pasal 14 itu permusuhan. Pasal 3 ayat 14, baca dulu ya. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu engkau akan makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Nah, itu yang terkutuk siapa di situ? Yang terkutuk siapa? Karena engkau baca baik-baik ya. Karena gini, kata engkau itu kita ganti dengan Putri Sion. Bentar. Supaya kasih kontras, kata engkau itu kita ganti dengan Putri Sion. Karena Putri Sion berbuat demikian, terkutuklah Putri Sion di antara segala ternak dan di antara segala binatang dengan perutmu, dengan berjalan di padang tanah akan kau makan semua. Tidak ada anak Putri Sion. Ya, betul. Dan lagi di pasal 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Inilah yang makanya menjadi ada keturunan ini menanggung juga daripada apa? Nggak nyambung, Bu. Nggak nyambung.
yang Enggak, terkutuk gini, itu, gini. Bu, Bang, sebentar. karena kayak gini, karena Putri Sion. Sebentar, saya giliran satu. Silakan selesaikan dulu, silakan. Setelah itu saya bilang selesai atau saya dulu. Silakan ya gini. Supaya dapat kontras, kita ganti engkau itu dengan Putri Sion. Karena Putri Sion berbuat demikian, terkutuklah Putri Sion. Putri Sion yang terkutuk, yang berbuat di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu Putri Sion akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu Putri Sion. Dah kelar. Lalu Tuhan mengatakan, next, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nggak ada urusan dengan kutuk tadi. Dia akan mengadakan. Bukan karena perbuatan kamu, maka terkutuk anak dan cucu dan terus tidak ada di situ, Bang. Nggak nyambung. Gini Bang Chan, ini kan awal mulanya kenapa mereka mendapat penghukuman? Manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Artinya ini kan satu perikop ini dibaca, manusia itu kenapa sih awalnya dibilang berdosa? Berdosa itu artinya manusia itu tidak taat kepada Tuhan, itu disebut dengan dosa. Maksudnya narasi Putri. Maksudnya narasi kutuk di sini itu yang nggak ada di ayat ini. Dari tadi Ya, ada kata kutuk. berarti ya gini ya, artinya kan nggak ada kutuk, tetapi ini kan sebuah akibat dari ketidaktaatan manusia. Akibatnya si ular itu pun yang menipu daya si Hawa itu ada, Bu. mendapat yang namanya hukuman. Jangan ya. dipaksain kejadian 3 ke situ untuk kan dosa perikop. waris. Nggak Benar. nyambung. Nggak nyambung, saudara-saudara. Ya, janganlah kita sebut dosa waris, boleh ya, jangan kita Dosa sebut asal. aslinya yang disebut dengan akibat dari ketidaktaatan manusia, ya. Ibu ini gimana sih? Putri Sion yang berbuat demikian, Putri Sion lah yang terkutuk di kejadian 3 nomor 14. Iya, Engkau yang berbuat demikian, engkau yang terkutuk, bukan anak engkau dan seterusnya. Masalah dia akan mengadakan Putri Sion. santai dulu. Jadi gini Ya, Bang silakan, Chan. silakan. Jadi gini Bang Chan. Boleh, silakan. Tentunya tidak bisa Bang Chan kalau mau minta. Sekarang gini Bang Chan kan saya lihat kan kayaknya ingin mengkontraskan lah istilahnya gitu, ingin secara jelas mendapatkan di mana dikatakan di keturunan, ya kan gitu kan. Lalu kalau cara saya tidak begitu. Saya ingin memberikan kontras kepada teman-teman bahwa ajaran bahwa satu orang yang melakukan maka semua dia dapat, itu bukan ajaran para nabi, itu bukan ajaran Torah, itu bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Elohim. Kenapa capek-capek tuh ini ya, satu ayat dalam seharusnya jika teman-teman sebentar dulu, santai dulu, itu dong Bang Chan. Kan kami yang punya kitab Bang Chan. Kok Bang Chan yang melangkahi kami? Kejadian 3 ini punya siapa? Itu Bang Chan gak usah tanya ke kami dong. Ada sih. Beresin itu punya siapa? Itu dong. Masa kita berdiskusi Bang Chan lompat jam to conclusion. Oke. Gini. Sabar, jadi lucu ini. Anda mau bicara dulu atau saya dulu? Satu-satu lah ini. Kalian dulu bicara. Bang Chan aja yang jelasin, silakan. Saya dulu ya, atau siapa dulu? Silakan. Bang Jack bisa diam dulu ya. Bang Jack Diskusi ini. sama Abu Nawas. Silakan. Biarlah Kang Chan dulu, baru kemudian berdiskusi, ditanggapi. ya kan? Oke, sip, bagus. Gitulah, diskusinya santai lah. Nanti setelah saya selesai, seperti saya menunggu kalian. Kepada konklusi Seperti dong Bang ini. Chan. Karena Bang Chan saya perhatikan sudah Bang Chan menyimpulkan. sudah ngomong, sekarang bagian kita. Coba, Iya, Bang Chan. iya, belum selesai, Pak. seperti halnya saya menunggu teman-teman beres bicara, baru kita ngomong saya gitu ya. Siap, mantap. Oke, selesaikan dulu Bang Chan ya, semua diam dulu. Setelah ada kata silakan dari Bang Chan, lanjut yang lain mendengar. Mantap. Dan Kang Chan harus diam gitu. Iya, Oke. Beresit itu dia bukan untuk kalian, bukan untuk Kristen. Dia untuk Yahudi, dia kitabnya Yahudi. Makanya ketika Roma 5 kita tutup, ada nggak dalil yang lain yang bisa menunjukkan, mensupport prinsipal bahwa satu orang yang melakukan semua dia kena? Kalau bawa kejadian, satu, dari sisi teksnya saja tidak menunjukkan itu. Karena Putri Sion yang berbuat demikian, terkutuklah Putri Sion, bukan anaknya Putri Sion. Masalah Tuhan akan mengadakan permusuhan, nggak ada urusan dengan kutuk itu. Poin 1. Poin 2, yang menjadi tolak ukur. Apakah Yahudi meyakini dosa waris? Ada, dosa asal. Sehingga berdosa. Lalu tidak berdosa? Kalau harus menunggu penebus? Nggak ada. Ini kitab Yahudi. 2 tolak ukur yang menjadi patokan. Kejadian 3 nomor 14 dan 15 itu tidak mensupport dalil dosa waris. Lalu apa yang ingin maksud Kang Chan mengangkat ini? Kalau kita tutup Roma 5, maka kalian akan blank terhadap dosa waris. Kenapa? Karena dosa waris sendiri bukan ajaran para nabi, bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Elohim, ajarannya Pak Paulus. Ajaran Pak Paulus. Kalian harus terus terang itu.
Kang Chan, dosa waris yang kita yakini diajarkan oleh Bapak kami Paulus. Begitu aja bilang. Roma 5 nomor 9, Roma 5 nomor 12. Nah, itu kelar tuh. Tapi apakah itu yang diajarkan Yesus? Tidak. Apa kata Yesus? Jangan kau ganggu anak-anak itu. Kenapa? Jangan kau sentuh-sentuh. Kenapa? Karena anak-anak itulah yang memiliki kerajaan Allah. Apa kata Yeskiel? Sama dengan Yesus. Bapak tidak turut menanggung dosa anaknya, anak tidak akan turut menanggung dosa bapaknya, kelar. Semua sama, itu adil dan itu common sense. Tidak mungkin sih, walaupun Anda kembar, walaupun si bapak itu coba cosplay jadi anak dengan sehebat mungkin, si bapak berdosa, si bapak yang dapat hukuman. Si bapak berdosa, anak dapat gimana ceritanya? Ketidakadilan kuadrat, si anak dapat dosa, lalu ujung-ujung ada Tuhan harus menebus dosa si anak yang dilakukan si bapak. Kejam sekali. Di mana ketidakadilan? Keadilannya gitu. Nah, itulah teman-teman. Jadi coba kita berbicara jujur. Kang Chan, teman-teman Islam atau semua orang yang ingin mendengarkan Kristen, dosa waris tidak diajarkan oleh Yesus tetapi oleh Pak Paulus. Gitu. Silakan. Inilah yang tadi saya katakan Bang Chan ini tidak apa ya, mungkin saya nggak ngerti apakah ini Anda mengatakan diskusi ilmiah atau hanya menyampaikan opini Anda gitu Bang Chan. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi bukan ranah diskusi, tetapi Anda sudah memberikan kesimpulan-kesimpulan, memberikan stigma terhadap apa yang kami sampaikan gitu. Itu bukan diskusi Bang Chan, karena jelas kalau kami menyampaikan dalilnya, tentunya Anda cukup melihat apa yang kami sampaikan bahwa dalil itu ada di dalam kejadian, di dalam iman kami gitu loh Bang Chan. Itu dong Bang Chan berdiskusi, jangan mengklaim gitu. Iya, boleh tambahkan Abu Nawas. Izinnya boleh tambahkan. Silakan. Tadi yang Anda mau terima atau tidak? Ini Abu Kripa tugasnya saya kendalikan. Ini saya lagi mantau dulu. Diskusi gitu loh. Ya kan? Karena ada 200 orang yang silakan Jack. Silakan Jack. Tambahkan izin Abu Nawas izin. Iya, tadi yang apa Kang Chan bilang ini tentang Paulus. Sebenarnya ketemu topik ini jelas sekali dikatakan apa Adam. Jadi kita tetap pada kitab yang berdekatan dengan Adam, bicara tentang Adam berarti kitab Taurat. Jadi kalau Bapak Kang Chan bilang kitab Roma apa yang dikatakan oleh Paulus itu sudah lari dari pembicaraan kita. Mungkin ini hanya luruskan sedikit. Terima kasih. Silakan. Oke, sebentar. Sebelum semuanya saya sapa dulu. Ada Kang Lord. Assalamualaikum Kang Lord. Waalaikumsalam. Lanjut Bang. Saya dulu. Oke, Kang Chan. Saya minta. Apokrip bisa Kang Chan tanggapi Bang Jack itu. Oke, silakan Kang Chan mau ditanggapi dulu atau apa Bang Filipus mau tanggapin juga? Enggak. Saya sudah selesai tadi. Oh iya udah, silakan Kang Chan. Iya. Bawa satu orang yang bukan debater, bukan apologet, bukan Kristen, suruh baca tuh ayat 14 sampai 15. Apakah itu menunjukkan dosa waris? Kagak ada urusan dengan dosa waris. Akan Kang Chan, ini kan Adam berurusan dengan Taurat, maka apa urusannya? Apa urusannya dengan Adam? Ini urusannya di mana dalil yang mensuplai sesuatu yang prinsip dari keyakinan Kristen, dosa waris kagak ada. Begitu. Kang Chan harus ini tidak akademis. Ini ada dalilnya, ada kejadian 3. Mana enggak ada. Tapi itu yang kami imani itu bukan akademis. Imani enggak? Kalian mengimani gini ya. Kalian mengimani kejadian 1 nomor 1 jadi Tritunggal. Silahkan. Apakah teksnya berkata begitu? Tidak ada. Kalian mengimani Yesus pencipta. Apakah teksnya begitu? Tidak ada. Tapi itu yang kami imani. Ya, silahkan yang mengimani. Mengimani sesuatu yang tidak teksnya tidak begitu, tapi kalian iman berlainan, ya silakan, nggak ada urusan. Tapi itu bukan akademis. Kayak kelar, bab dosa waris dan dosa asal tidak bisa dalam waktu berapa menit? 5 menit kurang ya? Dalam waktu 5 menit bahkan mungkin lebih ya. Teman-teman Kristen tidak bisa menunjukkan dalil yang bisa mensupport prinsip dosa asal atau dosa waris. Kejadian 3 nomor 15 kagak nyambung. Dosa bahkan itu membatalkan dosa waris karena engkau yang berbuat, engkau yang menanggung. Nah, tidak ada supply data lagi yang bisa mendukung prinsip dosa waris setelah kita lalui waktu yang kita lalui tadi gitu ya. Nah, itu aja. Kelar ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.